Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di diskusi Zoom perdana kita. Kali ini kita bakal ngomong soal depresi bersama Ayu. Udah ada Ayu yang bersedia hadir, bersedia diundang untuk ngobrolin soal depresi. Nah, Ayu ini dia seorang ilmuwan psikologi dan juga di isu gender dan seksualitas, dan kebetulan juga seorang penyintas depresi. Nah, kita ngundang Ayu karena Ayu ini lumayan sering gitu kita lihat ngomongin soal isu depresi ya, Ayu ya. Oke, terus juga, nah sebenarnya kenapa sih kita pengen ngobrol soal isu depresi gitu? Kalau sebenarnya sih kita di komunitas Pendar, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali join. Nah, kita itu di komunitas Pendar itu kita bikin komunitas untuk belajar bareng. Nah, isunya itu isu kesehatan mental juga termasuk salah satunya gitu. Selain itu ada juga kita bikin diskusi filsafat. Pokoknya kita concernnya di filsafat, kesehatan mental, inklusi sosial, gender, dan isu sosial lainnya gitu. Nah, kebetulan di mental health series ini, depresi ini isu pertama yang kita raise gitu. Makanya kenapa sih kita pengen ngomongin soal depresi gitu? Karena kayaknya sih depresi ini isu yang lumayan sering kita dengar gitu, katanya lumayan sering kita dengar, dan mungkin kita juga mengalami atau pokoknya seringlah kita dengar isu depresi, dan kayaknya tuh isu yang dekat dengan kita gitu, menurutku gitu kan. Mungkin By request juga sih, teman-teman juga minta juga iya gitu. sebenarnya. Dan juga kayak mungkin ya karena di lingkungan, misalnya kayak di lingkungan pertemananku itu kan banyak pekerja sosial gitu kan. Jadi kayak kerasa gitu, mungkin aku ngalamin depresi atau apa gitu kan. Itu kan isu yang lumayan apa ya, kayak sering kita dengar gitu, isu depresi ini. Nah, terus makanya kita ngundang Ayu karena iya kayak kita pengen dengar sih dari pendapat Ayu yang paham soal psikologi, soal gender juga, dan juga pernah mengalami gitu, depresi. Ini gimana gitu. Nah, kalau aku tuh sempat mencari-cari gitu data soal depresi gitu. Setahu aku tahun 2018 ada riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang bilang bahwa isu depresi ini dialami oleh 6,1% penduduk Indonesia gitu. Berarti kalau dari kita yang 270 juta, sekitar ada 16.470.000 orang yang mengalami depresi, itu kata data gitu. Tapi karena ada situasi COVID, ada yang bilang bahwa ini meningkat kayak gitu. Nah, berarti ini kan isunya yang bukan isu main-main gitu. Sampai banyak yang bilang bahwa depresi ini adalah silent killer gitu, atau pembunuh senyap gitu bahasa Indonesianya gitu. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih depresi ini apa sih gitu. Mungkin Ayu bisa memulai. Iya, boleh. Sedikit tambahan perkenalan dariku ya, Sil ya. Jadi tadi sudah dijelaskan aku adalah ilmuwan psikologi, artinya aku memang belajar psikologi untuk S1-nya, tapi memang S2-ku itu di Women Studies di IHWA. Nah, aku bukan psikolog sama sekali kawan-kawan, jadi hati-hati. Aku teringat sama ada satu kasus yang oknum bernama DS yang dia banyak dikenal sebagai psikolog, tapi sebenarnya beliau adalah ilmuwan psikologi karena beliau tidak mengambil pendidikan profesi psikologi. Gitu. Jadi aku bukan psikolog kawan-kawan, tapi memang aku pernah bekerja menjadi konselor, terutama untuk kawan-kawan yang mengalami kekerasan. Gitu. Tambahan lainnya adalah selain aku penyintas depresi, aku juga penyintas KDP, kekerasan dalam pacaran. Itu sedikit tambahan perkenalan dariku. Dan benar banget, Sil, emang depresi itu banyak banget kesebut sama orang gitu. Aduh, aku lagi depresi nih. Aduh, apa-apa depresi banget, depres gitu-gitu. Banyak sekali orang yang setidaknya mention lah kata depresi. Jadi sedikit banyak
orang pasti terpapar dengan yang namanya depresi. Tapi apa itu depresi, apa itu bedanya dengan stres misalnya, apa bedanya dengan burnout, itu terkadang orang tidak bisa membedakan. Seringkali orang tidak bisa membedakan bahkan gitu. Karena sebenarnya kalau berbicara mengenai depresi itu sebenarnya adalah gangguan klinis yang berada dalam kategori gangguan mood. Jadi karena dia merupakan gangguan klinis, ada kriterianya, ada gejalanya, ada diagnosisnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh profesional. Nah, gangguan ini atau gejala-gejala ini kemudian nanti berpengaruh kepada keberfungsian kita sehari-hari, keberfungsian manusia sehari-hari. Keberfungsian ini apa aja? Ada keberfungsian kognitif, ada keberfungsian afektif, ada keberfungsian perilaku. Tadi Silvana juga sempat bilang bahwa aku pernah mengalami depresi dan jadinya memang aku pernah mengalami gangguan terhadap keberfungsian ini. Gitu. Itu sih sedikit perkenalan mengenai depresi. Kalau misalnya mau dijelaskan lebih lanjut, kayak misalnya nih keberfungsian kognitif. Waktu itu aku terdiagnosis depresi tahun 2018, kawan-kawan. Waktu aku lagi di Amerika ngambil predoctoral degree. Yang salah satu yang diserang depresi adalah keberfungsian kognitif. Jadinya aku tidak bisa sama sekali berkonsentrasi, aku tidak bisa sama sekali mengerjakan tugas-tugas akademikku. Stuck. Nggak bisa. Akademik aku berantakan. Yang membuat aku jadinya harus kembali ke Indonesia tanpa menyelesaikan program itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk keberfungsian afektif. Keberfungsian afektif ada perasaan rasa bersalah yang luar biasa, ada perasaan worthless, perasaan tidak berdaya, dan lain sebagainya. Yang itu jadinya membuat aku down. Seperti itu. Kemudian untuk keberfungsian perilaku, kecenderungan aku untuk withdraw dari kawan-kawan yang lain, kecenderungan aku untuk menarik diri dari pergaulan, atau justru berkonflik dengan orang-orang di sekitarku. Yang kemudian itu berpengaruh kembali ke afektif aku. Afektif itu maksudnya kayak ke perasaan, ke emosi, dan lain sebagainya. Itu sih. I see. Berarti kalau kan orang yang sering ngomong soal aduh depresi gitu, apa sih yang bedain depresi itu sama stres biasa atau depresi dengan burnout yang kayak tadi Ayu bilang? Biasanya apa sih yang bedain? Nah, seperti yang tadi aku sempat sebutkan bahwa yang namanya depresi itu dia gangguan klinis, jadi ada diagnosisnya. Nah, saat kita berbicara diagnosis, nggak bisa cuman sekedar tahu gejalanya aja. Ada kriteria lainnya, misalnya lamanya terjadi gejala-gejala itu. Kalau di DSM itu panduan untuk kawan-kawan psikolog dan kawan-kawan psikiater untuk mendiagnosis, itu jangka waktunya adalah 2 minggu berturut-turut. Jadi ada gejalanya itu ada 9 gejala, tapi untuk menentukan diagnosisnya butuh 5 gejala yang muncul dengan 2 gejala utama. Gejala utamanya itu apa? Gejala utamanya itu misalnya depressed mood dan anhedonia. Depressed mood itu kita menjadi sedih terus-terusan, atau beberapa orang justru merasa numb. Dia nggak bisa merasa senang, tapi nggak bisa ngerasa sedih, nggak bisa ngerasa marah. Mostly bingung, tapi nggak bisa ngerasain apa-apa. Dan itu yang aku rasakan juga waktu akhirnya terdiagnosis depressed mood. Ada gejala utama lainnya yaitu anhedonia, ketidakmampuan kita untuk menikmati sesuatu yang biasanya kita suka, sesuatu yang biasanya kita nikmatin. Yang biasanya suka nonton drakor jadi kayak enggak deh gitu. Yang biasanya suka dengerin musik, K-pop atau musik yang lain, Latin apa gitu-gitu, jadinya tidak berminat lagi dengan itu. Yang biasa suka baca jadinya tidak suka baca, tidak bisa menikmati itu lagi. Kayak gitu, itu anhedonia. Kemudian ada perubahan pola makan dan pola tidur. Beberapa kawan jadinya gejalanya itu makannya jadi berlebih. Beberapa kawan lagi, termasuk aku jadinya kehilangan nafsu makan sama sekali. Bukan masalah makannya ya, tapi nafsu makannya itu loh.
Ada yang jadi nafsu makannya berlebih terus-terusan, ada yang jadinya hilang sama sekali. Nah, untuk yang perubahan pola tidur itu ada yang insomnia itu ada yang dia jadi kesulitan buat tidur, ada juga yang dia hypersomnia, jadinya tidur terus, karena berasa capek juga, gitu. Kemudian juga tadi sempat disebutkan capek, karena memang fatigue itu adalah salah satu gejalanya. Kita jadi kehilangan energi kita. Kalau teman-teman di sini suka Harry Potter, itu ada yang namanya Dementor, itu rasanya kayak disedot jiwanya sama Dementor, kayak gitu capeknya, segitu nggak bertenaganya, gitu. Kemudian ada perasaan tidak berharga yang luar biasa, ada perasaan bersalah yang berlebihan, ada juga yang tadi faktor kognitifnya jadi sulit konsentrasi, gampang lupa, sulit sekali mengambil keputusan, bahkan untuk keputusan yang apa ya, yang remeh-temeh lah, kayak misalnya mau makan apa, atau hari ini mau mandi dulu atau mau makan dulu, seperti itu jadi sulit, luar biasa sulit. Gitu. Nah, beberapa ada yang mengalami psychomotor agitation disebutnya. Jadi ada yang perlambatan bergerak, hal seperti itu. Aku tidak mengalami itu. Dan satu lagi gejala yang juga ada adalah suicidal, gitu. Nah, itu gejala-gejalanya. Di antara semua gejala itu setidaknya ada 5 dan itu berlangsung selama minimal 2 minggu. Balik lagi, please teman-teman diingat bahwa yang bisa melakukan diagnosis itu hanya psikolog klinis dan psikiater. Kenapa? Karena walaupun sudah tahu nih gejala-gejalanya, sudah tahu masa waktunya adalah 2 minggu, tapi kita itu setidaknya yang terdaftar yang namanya gangguan jiwa itu ada lebih dari 300. Dan gejalanya bisa jadi mirip-mirip. Gitu. Sama seperti kalau misalnya fisik ya, kita bersin belum tentu flu. Kita sesak napas belum tentu corona. Sesak napas bisa aja karena asma atau penyebab lainnya. Jadi pastikan kalau misalnya sudah merasa ada yang kayaknya ada yang ada yang perlu aku tahu tentang diriku lebih deh. Kayaknya aku nggak baik-baik aja deh. Kayaknya aku butuh ke psikolog deh. Just go for it. Check yourself. Gitu. Iya. Terus aku jadi kepikiran kayak depresi ini kayak kita nggak tahu ya. Maksudnya kayak kita dengar berita artis tiba-tiba kayak meninggal bunuh diri misalnya. Kayak kayak kasus Robin Williams gitu, yang kita lihat dia orangnya lucu gitu, sering bikin orang ketawa, terus dia depresi kayak gitu, kayak kita kayak nggak tahu ya orang ternyata mengalami depresi gitu kan. Gitu. Nah terus juga, terkait pertanyaan Ayu tadi gitu. Nah sebenarnya tuh kalau kita mau ke psikolog itu atau ke psikiater gitu, itu kapan sih waktu yang tepat kita untuk mencari bantuan itu gitu? Itu kapan? Waktu yang tepat adalah saat kamu sudah mempertanyakan sesuatu dengan dirimu sendiri. Jadi nggak mesti punya gangguan terus kamu datang ke psikolog, nggak mesti kayak gitu kawan-kawan. Karena sebenarnya psikolog dan psikiater, terutama psikolog ya, psikolog itu sebenarnya layanannya tersedia untuk siapapun, tidak hanya untuk kawan-kawan yang memiliki gangguan. Fungsi mereka juga nggak cuma menangani kawan-kawan yang punya gangguan atau menangani gangguan psikologis, tapi ada masalah-masalah psikologis lain yang bisa dibantu oleh psikolog, misalnya masalah produktivitas, masalah konsentrasi, masalah anger management, masalah kemarahan, dan lain sebagainya, masalah relasi kita dengan pasangan, dengan orang tua, itu juga bisa dibantu dengan psikolog. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan, sebenarnya saat kamu sudah merasa butuh, sudah berpikir kayaknya ke psikolog oke, kayaknya mau coba, just go for it. Kayak orang gitu. Check up ke dokter biasa gitu ya. Iya. Cuman tapi aku sekalian ini ya nanya soal tadi kan aku masih misalnya belum dapat
Emang sih kalau kita udah bisa memperlakukan kondisi psikis kayak fisik, di mana kita tahu nih kayak orang udah demam, mungkin oke nih aku masih bisa handle, tapi begitu udah kelamaan, oh ini nggak bener, aku harus ke dokter gitu. Tapi kan masalahnya itu orang agak susah terhubung dengan kondisi psikisnya sendiri gitu, kayak beda dengan orang kayak sakit di badan dia langsung tahu gitu. Orang nggak bisa mendenial ada luka di tangan gitu, nggak bisa menolak itu gitu. Jadi dan biasanya rasa sakit di fisik itu lebih mudah kita rasakan gitu kan. Dan yang kedua soal kita kadang sakit fisik aja bahkan masih secara budaya kayaknya masih banyak yang ini nggak apa-apa ini gitu, apalagi yang psikis gitu kan. Jadi orang kayak yang ini selain orang agak tidak terhubung untuk merasakan kondisi psikisnya sendiri, kemudian orang belum punya budaya check up, bahkan udah berat sendiri aja tuh mereka masih nggak seperti ke dokter. Oke, orang demam mungkin masih bisa nahan diri ke dokter walaupun sudah lama, tapi kalau udah kanker nggak mungkin. Tapi kalau kondisi psikis pun ya banyak yang sampai meninggal, banyak yang udah depresi parah, tapi kayak aku tetap nggak ke psikolog gitu kan. Mungkin soal budaya juga ya. Tapi kemudian gimana ya, aku sampai hari ini tuh masih yang kayak tadi yang fisik tuh kita gampang rasa, tapi masalahnya kita agak sulit kadang terhubung dengan kondisi psikis sendiri gitu. Kita sebenarnya udah nggak baik-baik aja, tapi kita nggak merasa ini sebenarnya gimana sih gitu, kayak masalahnya di mana, apa mungkin ada nggak sih hal yang buat kita lebih mudah terhubung dengan kondisi psikis sendiri seperti kita mudah terhubung dengan kondisi fisik, mungkin gitu ya. Thank you Fatma pertanyaannya. Jadi sebenarnya saat terdiagnosis depresi gitu, yang hal pertama yang dipelajari adalah bagaimana reconnect dengan diri sendiri. Itu yang aku harus pelajarin dari terapi-terapi yang aku lakukan gitu. Karena memang itu udah disconnected sama diri sendiri. Makanya ada numbing, nggak bisa ngerasain emosi sama sekali gitu. Itu ada tidak terkoneksi dengan sekitarnya juga, walaupun misalnya di keramaian ada temen di situ, ada yang berusaha support, tapi kita nggak bisa ngerasain being supported, itu nggak bisa kayak gitu. Itu saat depresi onset rasanya seperti itu, sulit merasa terkoneksi dengan orang lain gitu. Seperti yang tadi Silvana juga bilang bahwa kadang orang nggak untuk melihat kondisi psikologis orang lain karena dia masih ketawa-tawa aja kok, kelihatannya masih senang-senang aja. That's the thing. Depresi itu sometimes memang segitu tidak visible-nya, segitu tidak terlihatnya gitu. Dan tadi kalau terkait pertanyaannya Fatma, kok bisa ya orang segitu tidak terkoneksinya dengan diri sendiri? Ada banyak sekali sebabnya. Salah satunya misalnya anggapan bahwa kita tuh harus kuat, hidup itu kejam, hidup itu memang begitu, banyak ujiannya, banyak kesulitannya gitu, yang kuatlah yang akan menang dan lain sebagainya. Banyak sekali narasi-narasi seperti itu, yang strong adalah yang menang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi gender sendiri, umumnya laki-laki itu dikonstruksikan sebagai pihak yang harus selalu kuat, yang harus selalu menjadi yang terdepan, yang harus selalu menguasai segala-gala, termasuk menguasai dirinya. Jadi anggapan bahwa laki-laki lemah itu sangat mencoreng ego mereka dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk perempuan sendiri saat misalnya sedih atau marah atau apa, orang jadi nganggapnya wajar, yang namanya perempuan emang emosional, emang begitu, jadinya kerap kali diabaikan. Karena dianggap ya emang begitu ya, emang perempuan begitu gitu. Makanya kenapa saat misalnya kalau misalnya perempuan marah, orang bisa dengan gampangnya itu lagi PMS aja kali. Gitu. Padahal aku sendiri terdiagnosis depresi itu dengan 2 tipe depresi, dan salah satunya adalah PMDD.
gitu, premenstrual dysphoric disorder. Jadi kondisi psikologisku itu sangat bergantung dengan kondisi depresiku itu sangat bergantung dengan menstrual cycleku. Aku mudah sekali jatuh depresi saat menjelang menstruasi. Jadi bukan lagi PMS, itu seperti 5 kali, 10 kali lipatnya PMS. Ya sakit fisiknya berkali-kali lipat, ya secara psikologis down-nya berkali-kali lipat. Dan itu sudah ada diagnosisnya tersendiri. Gitu. Tapi orang yang tidak terpapar, yang tidak tahu, yang tidak aware, yang menganggap bahwa ya itu wajar lah dia seperti itu, yang lagi PMS, nanti juga baik sendiri, dan lain sebagainya. Enggak. Beberapa orang, bahkan termasuk aku sendiri, kalau misalnya depresinya muncul saat premenstruasi atau PMDD-nya muncul, itu bisa suicidal. Gitu. Jadi memang banyak sekali hambatannya. Belum lagi stigma-stigma terkait kesehatan mental. Orang mau datang ke psikolog, banyak sekali keraguannya karena dianggap ya gila lah, dianggap incapable, dianggap sakit. Itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Gitu. Saat orang dianggap sakit itu pengaruhnya bisa besar, misalnya terhadap produktivitasnya, apakah dia bisa mengakses pekerjaan atau enggak, dia dianggap capable atau enggak sama orang lain, atau bahkan sama diri sendiri. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk diproses. Jadi memang wajar, cuman yang aku bisa sebutkan ke teman-teman adalah depresi itu bukan depresi itu atau gangguan kesehatan mental lainnya atau masalah kesehatan mental lainnya itu terakumulasi kawan-kawan kalau tidak segera ditangani. Kenapa misalnya ada banyak kasus bunuh diri atau ada kasus orang terdiagnosis depresi itu karena tidak ditangani dengan baik sejak dini gitu. Depresi itu ada ininya, ada gradasinya, ada yang mild, ada yang medium, ada yang severe. Untuk yang severe itu biasanya bahkan perlu intervensi obat. Aku sendiri sudah minum antidepresan dan sudah putus obat. Ini juga ada teman yang sharing sudah didiagnosis depresi dan masih minum antidepresan. Nah, untuk yang severe itu harus menggunakan intervensi obat. Kenapa? Karena psikologis itu ngaruh ke biologis juga, kawan-kawan. Gitu. Kenapa depresi disebut gangguan klinis? Karena ada faktor biologisnya juga. Misalnya kekurangan dopamin, ada masalah di neurotransmitternya, atau hormonnya yang berpengaruh secara signifikan. Kayak gitu. Dan itu tidak bisa sekedar diintervensi dengan psikoterapi. Jadi butuh bantuan obat. Gitu. Jadi sebelum itu terakumulasi besar dan jadi unbearable dan nggak bisa kita handle sendiri, ayo periksakan diri, gitu. Cek ke psikolog. Gitu. It's okay. Tapi memang prosesnya panjang. Aku sendiri, aku pertama kali aku suicidal itu udah dari kecil. Mencoba melakukan percobaan bunuh diri itu tahun 2009. Baru mengakses layanan psikologis, tapi masih on and off, itu tahun 2006. Terdiagnosis tahun 2018. Prosesnya panjang sekali. Jadi aku juga paham, dalam artian aku juga paham untuk kawan-kawan yang mungkin masih sulit untuk datang ke psikolog dan lain sebagainya. Tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa pertolongan itu ada, just save it. Kalau ada informasinya, pegang aja dulu. Suatu saat sudah siap, sudah mau, just go for it. Nggak perlu ngasih tahu orang lain, nggak apa-apa, yang penting kamu akses, karena kamu penting. Tapi juga aku rasa ya, selain satu pasti secara sosial sangat struggle, itu udah jadi satu kondisi sendiri yang berat sekali. Yang paling ini dalam beberapa kali amatanku, bahkan yang nggak enaknya tuh kalau itu ngaruh ke self esteem sendiri. Ketika kita terdeteksi depresi self esteem itu gimana ya bahasa Indonesianya? Ya, penghargaan terhadap diri sendiri ya. Jadi orang yang paling itu akan mungkin kayaknya bisa jadi lebih struggle ya, lebih gini. Satu, kita harus berhadapan dengan kondisi sosial. Tapi memang yang paling susah itu kayaknya kalau
kita kalau terdeteksi depresi lalu kitanya sendiri yang menolak kenyataan itu karena kitanya agak berat menerima bahwa serius saya depresi dan kayaknya saya nggak bisa nerima kenyataan, sehingga jadi musuh utama itu diri sendiri gitu. Jadi kayak agak sulit bilang ke diri sendiri nggak apa-apa, biasa aja kok, atau iya ya itu biasanya gimana sih untuk kan kita yang udah sering dengar itu soal depresi, kita ininya sulitnya dengan kondisi sosial. Tapi yang padahal ada satu lagi yang aku rasa ketika yang kena itu self esteem sendiri, sehingga kitanya jadi nggak sanggup pergi. Itu pergi ke sekolah itu semuanya udah pilihan kedua, tapi bisa bilang ke diri sendiri it's okay gitu, nggak apa-apa. Saya nggak rendah, nggak buruk, nggak hina bahwa saya punya depresi, karena sepertinya aku pernah lihat ada kawan-kawan yang dia tidak bisa menerima depresi, ya otomatis nggak akan mungkin ke psikolog. Nanti ada tantangan kedua lagi, bahkan orang-orang yang sudah bisa menerima harus berhadapan dengan kondisi sosial. Itu gimana ya untuk lebih mudah ya ketika yang kena tuh udah self esteem sendiri gitu. Mudah sekali orang bilang, dan termasuk dari aku sendiri juga menyadari bahwa gampang banget ya ngomong it's okay not to be okay. Walaupun itu sebenarnya benar. Walaupun itu sebenarnya benar. Kalau kamu nggak baik-baik aja, it's okay to admit it gitu sebenarnya. Dan sebenarnya itu justru lebih sehat. Tapi memang tidak mudah prosesnya. Aku sendiri, aku juga mengalami itu kok. Dan banyak kawan-kawanku yang lain yang juga terdiagnosis juga mengalami penolakan itu gitu. Tapi memang ya itu dampak yang dirasakan luar biasa sekali dan memang destruktif juga gitu. Jadi saat misalnya yang tadi aku bilang itu mengganggu keberfungsian, kamu jadi nggak bisa kerja, kamu jadi makin nggak perform di pekerjaan, dan itu juga stressful, luar biasa stressful. Jadi akan ada saatnya, dan biasanya saatnya itu adalah saat kamu memang beneran udah kepepet, nggak bisa ngapa-ngapain, dan kamu tahu kamu butuh pertolongan. Masalah selanjutnya adalah kamu mau membuka diri untuk ditolong atau enggak. Nah, untuk itu perlu dibantu oleh support system yang cukup. Orang-orang yang tidak ngejudge kamu dengan gangguan yang kamu punya dan lain sebagainya. Makanya penting banget nih teman-teman kalau misalnya memungkinkan punya kawan yang biasa untuk berbicara mengenai emosi kalian, masalah kalian. Gitu, karena itu juga akan membantu untuk merasa diterima gitu. Itu sih dari aku kayaknya kayak gitu sih, karena aku juga untuk bisa membiarkan orang lain membantuku, termasuk profesional membantuku, itu strugglingnya juga memang luar biasa. Bagaimana aku tidak ingin melihat diriku lemah atau melihat diriku sakit, itu juga strugglingnya luar biasa. Tapi at some point aku tahu dengan tidak membiarkan orang membantuku itu juga tidak akan membantu kondisiku sama sekali. Dan syukurnya waktu itu yang mendorong aku untuk ke psikolog misalnya, untuk tetap minum obat misalnya dan lain sebagainya, itu karena support systemku yang aku rasa cukup signifikan membantu. Mereka yang membuat aku merasa, oh ternyata nggak apa-apa ya aku kayak gini. Circle penting banget ya. Mungkin ini juga kita aware dari sekarang bahwa kalau kita belum punya, mungkin kita punya satu minimal kali ya, atau punya circle lebih banyak lebih bagus lagi, seenggaknya kita ada tempat kemana pergi ya. Karena kadang-kadang menghandle rest sama lu itu berat sekali kan, bahkan struggle ke cerita atau ya cerita ke teman terdekat aja bisa sangat struggle, karena dia kalau udah denial tuh kan memang dia sendiri aja nggak bisa terima, apalagi ke orang gitu ya. Tapi mungkin kayak yang Ayu bilang juga, kalau itu udah parah sekali, biasanya orang akan aku nggak tahu sih, orang biasanya kalau udah
kan misalnya denial, tapi kalau udah berat sekali, biasanya orang akan lebih terbuka ya gitu. Atau setidaknya mungkin orang harus lebih, kalau berat sekali, udah terganggu sekali banyak hal, mungkin orang sudah harus nggak usah dipaksa sekali untuk ditahan sendiri gitu daripada ambruk gitu. Karena kayak yang Ayu bilang tadi, aku nggak tahu nih proses ketika kita mengalami depresi, kalau kayak proses sakitnya fisik itu kan kayak lebih kelihatan udah sampai di step mana luka kita, sakit kita. Tapi kalau kayak depresi kok kesannya ini kita nggak kenapa-napa berat, lalu bahkan yang parahnya bunuh diri gitu, bisa sampai seperti itu. Jadi kayak ketika nggak aware sama sekali, tiba-tiba udah berat karena kayak akumulasi. Apalagi ketika akumulasinya kita nggak sadar, tiba-tiba kok udah kacau aja semua, dan ketika itu kita nggak atasi dengan baik, tiba-tiba bahkan ada kayak ya udah suicidal. Tapi aku mungkin sedikit ini soal orang banyak nggak soal psikosomatik itu ya, kayak orang kan biasanya taunya cuman emosi saja nggak enak. Tapi bahkan ternyata mungkin orang juga jadi harus tahu bahwa kognitif bisa terganggu, bahkan fisik. Karena mungkin banyak orang yang merasa ini cuma sakit fisik biasa, besok juga sembuh, kayak gitu kan. Jadi padahal enggak ya. Ada biasanya kalau depresi atau gejala depresi itu, ada nggak sih cara lebih mudah tahu bahwa kalau sakit fisik yang jenis begini, ini karena ada kemungkinan karena psikis kondisi mental, atau itu agak nggak bisa dideteksi kecuali kita pergi ke dokter atau ke psikolog kah? Ada nggak cara untuk tahunya kondisi fisik itu? Aku sebelum jawab yang itu, aku mau ini dulu ya. Tadi kan sempat disebutkan mungkin orang kalau misalnya udah jatuh banget, pepet banget, mungkin akan bisa lebih terbuka ya. Belum tentu sebenarnya. Nggak selalu ya. Nggak selalu. That's why kenapa ada yang penting bisa tahan banget sampai akhir gitu. Kalau nggak tahan sampai akhir bisa suicide, bisa jadinya melakukan cobaan bunuh diri kan, gitu. Dan most of the time saat misalnya sudah depresi, itu adalah pilihan yang tampaknya make sense, tampaknya di kita make sense gitu. Kalau misalnya depresinya lagi muncul, gitu. That's why kenapa penting banget adanya support system. Aku sendiri sempat yang lagi muncul depresinya, dan beneran teman aku yang reach out ke aku buat sekedar nanya how are you doing, atau ngajakin ketemuan dan lain sebagainya gitu-gitu. And it helps a lot. Selain support system, penting juga buat edukasi diri. Makanya aku sebenarnya mengapresiasi sekali nih teman-teman dari komunitas Pendar untuk tetap ngadain acara kayak gini, karena setidaknya orang terpapar dulu deh bahwa ada loh yang namanya depresi. Depresi itu bukan sesuatu yang remeh-temeh loh, dan ada loh yang namanya psikolog dan bisa diakses loh kayak gitu. Dan ada harapan di situ, dalam artian ada loh orang yang bisa pulih dari depresi gitu. Masalah mau apa enggak itu nanti, yang penting kita kasih aja dulu informasinya, itu juga akan sangat membantu gitu. Nah, untuk yang tadi psikosomatik, gejala fisik yang disebabkan oleh kondisi psikologis kita, sebenarnya yang namanya kesehatan fisik itu memang sangat terkait erat dengan kesehatan mental. Begitupun sebaliknya, kesehatan mental sangat terpengaruh oleh kesehatan fisik. Oleh karena itu, kawan-kawan yang misalnya mengalami penyakit, yang memiliki penyakit kronis, itu sangat rentan mengalami depresi. Sebaliknya, kawan-kawan yang misalnya memiliki kecemasan tinggi, tipikal depresi yang ada namanya distimia. Distimia itu depresi yang dia terus-menerus gitu, dalam artian nggak cuma sekedar 2 minggu, tapi misalnya bertahun-tahun dia tidak pernah bisa merasakan kesenangan sama sekali. Kayak gitu, itu distimia. Itu rentan juga mengalami berbagai penyakit fisik. Yang macam-macam. Ada yang mungkin teman-teman udah sempat kenal yang namanya GERD.
GERD itu sebenarnya kayak penyakit mah, sakitnya gejalanya kayak penyakit mah, tapi dipicunya oleh kondisi psikologis kita atau kecemasan biasanya. Kayak gitu. Kalau misalnya cemas, jadinya langsung perih lambungnya, asam lambungnya naik. Dan sebenarnya memang stres itu kan meningkatkan asam lambung. Gitu. Kalau misalnya mau tahu apakah ini sebenarnya karena penyakit fisik atau penyakit karena atau dipicu oleh kondisi psikologis, sebenarnya biasanya dokter pun kadang beberapa kawanku itu yang menyadari itu mereka datang ke dokter terus dokternya bilang ini kamu stres aja makanya kambuh lagi gitu. That's why sebenarnya saat misalnya kita melakukan pemulihan psikologis atau misalnya mau maintaining kondisi psikologis kita supaya lebih stabil, itu nggak cukup cuman sekedar misalnya minum obat atau melakukan psikoterapi. Hal lain yang penting juga dilakukan adalah perubahan pola hidup. Gitu. Punya rutinitas itu penting. Punya pola hidup yang sehat, olahraga, makan yang bergizi, makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita itu juga penting. Gitu. Gitu sih dari aku. Kalau dipastikan apa? Ya. Sorry. Ini ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Aku bacain aja ya, sekaligus nanti bisa jawab sekaligus. Oke. Ada yang nanya, bagaimana caranya berdamai? Ini pertanyaan pertama. Bagaimana caranya berdamai dengan hidup ketika kenyataan hidup yang ditemui hari ini jauh bertentangan dengan harapan-harapan dan mimpi-mimpi yang dulu kita bangun. Dan di saat yang sama, orang-orang sekitar tetap menuntut kita mencapai target harapan-harapan itu. Terus pertanyaan kedua, Hai, to begin with, saya punya attachment anxiety dan post-breakup sejak Juni 2020. Simptom depresi aku mulai muncul sejak November sampai Desember. Is it possible to bounce back with workbooks and counselor? Maksudnya mungkin apakah depresi yang dia rasakan ini bisa sembuh dengan sendirinya gitu kan ya? Nah terus pertanyaan ketiga, gimana caranya nyari psikiater tapi nggak cocok, jadi nggak ada perkembangan apa-apa selain dikasih obat? Apakah harus ganti psikiater atau stay atau mungkin gimana? Yang tadi, yang pertanyaan kedua dulu ya, yang memiliki anxious attachment sama, aku nggak tahu sudah terdiagnosis atau belum dengan depresi, tapi dia yang bertanya kan menyebut depresi ya. Bisa sembuh sendiri atau enggak, atau misalnya bisa, beberapa orang kan suka bilang ya udah times will heal gitu. Kalau sudah masuk ke ranah gangguan atau apalagi depresi yang merupakan gangguan klinis, sangat sulit untuk pulih dengan sendirinya. Seperti yang aku bilang, depresi itu sebenarnya faktornya itu multifaktor. Dia nggak cuma sekedar disebabkan oleh satu faktor aja. Ada faktor biologis, ada faktor psikologis, ada faktor sosialnya. Faktor biologisnya terkait tadi yang aku sempat sebutkan, masalah hormon kah, masalah neurotransmitter, masalah dopamin, dan lain sebagainya. Masalah psikologisnya, kecenderungan kita kayak tadi sempat disebutkan punya anxious attachment. Kayak gitu, itu masalah itu dari psikologisnya. Ada juga kawan-kawan yang punya personality tertentu yang membuat dia lebih rentan memiliki masalah kesehatan mental. Misalnya orang-orang yang punya kecenderungan hypersensitif gitu. Nah, untuk masalah sosialnya, kekerasan berbasis gender of course, terus abis itu pengalaman di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu, perlu disadari bahwa yang namanya trauma itu bukan cuma sekedar yang kejadian besar banget kayak kekerasan seksual kah, atau misalnya hampir meninggal karena kecelakaan. Enggak cuman itu. Ada yang namanya trauma akibat dari pengasuhan. Yang sedikit tapi membentuk konsep diri kita menjadi tertentu lah. Membuat kita misalnya punya kayak misalnya aku punya core belief tertentu. Aku punya core belief bahwa
aku itu beban bagi keluargaku, beban bagi semua orang di sekitarku. Itu dibentuknya nggak cuma sekali waktu jedar kejadian apa, abis itu aku punya core belief itu, enggak, tapi sedikit demi sedikit dipupuk dari pengasuhan kah, dari pengalaman hidupku yang aku sering sakit-sakitan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Semua kombinasi itu kemudian jadilah muncul depresi atau PTSD atau gangguan lainnya. Atau yang tadi sempat disebutkan juga attachment yang bentuk attachment style tertentu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau mengharapkan itu pulih sendiri, sulit. Gitu. Jadi lebih baik memang mengakses bantuan profesional. Itu saranku. Kemudian tadi yang dibilang sama Mbak Firman dengan sendirinya tapi dengan workbooks. Dengan workbooks. Mungkin berbedakah? Dengan workbooks. Kalau dari aku, gitu. Oh ya, gini. Yang pertama adalah pastikan dulu diagnosisnya seperti apa, karena seperti yang tadi juga sempat disebutkan, kalau misalnya itu severe itu bisa jadi butuh intervensi obat untuk misalnya meningkatkan serotonin, meningkatkan dopamin, kayak gitu, dan itu akan lebih cepat juga proses pemulihannya. Nah, cuman satu lagi yang aku ingin tambahkan adalah ini terkait dengan pertanyaan yang ketiga juga. Kalau misalnya ke psikiater, jangan cuma ke psikiater aja. Jadi sesuatu yang aku pelajarin juga dari waktu aku di Amerika, banyak sekali kawan-kawan yang ke psikiater terus hanya bergantung pada psikiaternya atau dengan obatnya gitu. Alhasil bisa jadi memang gejalanya hilang, tapi mudah sekali relapse. Mudah sekali dia balik lagi ke depresinya. Mungkin setelah beberapa bulan kemudian gitu. Itu juga perlu diantisipasi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena psikiater itu biasanya hanya bekerja di ranah biologisnya aja. Jadi untuk misalnya ningkatin serotonin tadi gitu-gitu. Nah, masalahnya di ranah psikologisnya orang juga nggak tahu beda fungsi psikiater dengan psikolog, itu jadi kayak random aja pergi ya takutnya. Iya. Nah, untuk yang psikoterapinya kenapa penting? Karena kayak tadi ada yang namanya core belief. Core belief itu adalah sesuatu yang kita pakai, itu kayak kacamata. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita melihat dunia. Core belief itu yang jadi saringannya. Core belief itu yang menjadi kacamatanya. Sebelum nempel ke mata harus kena ini dulu, kena kacanya dulu gitu. Nah, itu yang membuat kita misalnya gampang sekali tertrigger untuk masalah-masalah tertentu. Kenapa? Karena misalnya aku punya core belief bahwa aku ini beban. Jadi kalau diberi bantuan sama orang, instead of berterima kasih, berterima kasih, tapi instead merasa terbantu, aku justru beating up myself gitu. Aku jadinya menyalahkan diriku sendiri karena aku merasa aku merepotin. Gitu. Padahal orang-orang yang memberi aku bantuan misalnya itu karena mereka juga suffer ngelihat aku suffer. Mereka juga menderita ngelihat aku menderita gitu. Dan aku nggak bisa make sense itu karena core belief aku yang menghalangi. Itu yang perlu diintervensi, itu yang perlu diubah. Perubahan perspektif, perubahan pola pikir itu yang akan diintervensi melalui psikoterapi. Oleh karena itu, waktu dulu aku disarankan, kalaupun kamu ke psikiater, terapi obatnya lanjutin, tapi perlu juga ditandem, dibarengi dengan psikoterapi ke psikolog. Gitu, jangan berhenti di situ. Aku sendiri jadinya minum obat, konsumsi obat itu 6 bulan. Memang minimal 6 bulan waktu itu. Cuman beberapa orang ada yang jadinya harus extend. Cuman karena aku ke psikolognya rutin, satu lagi penting banget buat ke psikolog secara rutin. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Itu tergantung kebutuhan. Karena aku waktu itu kondisinya severe, jadinya aku harus ke psikolog seminggu sekali. Ketemu psikolog seminggu sekali. Dan aku baru dinyatakan
aku terdiagnosis tahun 2018, aku baru dinyatakan aku bisa putus obat 6 bulan, tapi aku sendiri baru dibilang bisa terminasi dengan psikologku itu baru Januari ini. Sepanjang itu prosesnya. Dari yang seminggu sekali, sempat 2 minggu sekali, sempat 3 minggu sekali, balik lagi seminggu sekali konselingnya, habis itu baru Januari kemarin dinyatakan bahwa kayaknya udah bisa terminasi. Berarti kondisiku selama beberapa bulan ini sudah cukup stabil dan aku udah bisa dilepas. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan ketiga tadi, untuk psikiater, kalau misalnya dirasa nggak cocok, pertanyaanku adalah nggak cocoknya di mana? Karena psikiater itu tidak bertugas untuk memberikan konseling. Itu bukan tugas utama mereka, walaupun ada yang memberikan itu ya. Ada juga psikiater yang memberikan psikoterapi, ada, tapi itu bukan tugas utama mereka. Yang tugas utamanya memberikan psikoterapi dan konseling itu adalah psikolog. Gitu. Apakah mungkin tidak cocok? Iya, sangat mungkin. Aku sendiri juga ganti-ganti. Karena apa? Karena terapi psikologis atau psikolog itu bukan kayak SCTV, satu untuk semua, enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu kawan-kawan. Jadi memang harus dicari yang cocok kayak gimana. Nggak ada satu obat pun yang dia bisa nyembuhin semua penyakit, itu nggak ada. Gitu. Ada beberapa kriteria dalam kenapa jadinya harus memilih yang cocok kayak gimana. Karena pertama, psikolog itu mereka punya ekspertisnya masing-masing. Biasanya memang mereka udah cukup oke lah untuk masalah emosi, karena itu yang saya dipelajarin. Tapi misalnya kita punya kerentanan tertentu, misalnya kita pengalamannya spesifik sekali, saya punya pengalaman terkait kekerasan berbasis gender, cari psikolog yang perspektif gendernya cukup oke. Jangan cari psikolog sembarangan. Kenapa? Karena psikolog yang perspektif gendernya nggak oke, mungkin sekali memberikan respon-respon yang justru destruktif buat kita. Gitu, yang tidak sensitif gender. Gitu. Which is aku sudah pernah mengalami itu. Atau misalnya ada lagi spesifikasi yang lebih khusus, misalnya pernah mengalami trauma luar biasa terkait pengasuhan. Cari psikolog yang memang dia punya spesifikasi di isu trauma. Atau misalnya punya masalah trauma terkait relasi, cari psikolog yang dia memang punya expertise di isu relasi. Kayak gitu. Itu bisa di browsing kawan-kawan, atau misalnya ditanya ke lembaganya. Saya punya masalahnya, garis besar masalahnya adalah mengenai ini. Nanti dari lembaga yang menaungi psikolog-psikolog itu bakalan dicariin yang cocok yang mana. Gitu. Itu pertama. Spesifik psikolognya itu bisa jadi berbeda-beda satu sama lain. Yang kedua adalah terkadang yang dirasa nggak cocok itu adalah misalnya pola komunikasinya. Aku tuh nggak bisa, aku pribadi aku nggak bisa sama psikolog yang dia sangat buat aku jadinya membuat aku merasa aku pasien gitu. Jadi ada psikolog yang dia kalau ngomong sama aku jadinya formal banget gitu, formal banget. Jadinya aku ngerasa kayak nggak nyaman untuk komunikasi. Gaya komunikasinya nggak cocok buat aku. Aku biasanya sama psikolog yang bisa membuat aku merasa aku tuh partner setara, walaupun sebenarnya seharusnya seperti itu. Dan aku bisa jadi teman dia. Gitu. Masalah trust itu penting. Kalau misalnya mengakses layanan psikologis, pertama yang dibangun itu harus trust. Yang kedua adalah ingat bahwa yang namanya konseling psikologis itu kerjasama. Kerjasama antara klien dan psikolog. Agak berbeda dengan dokter. Kalau dokter kamu ngasih tahu gejalanya gini-gini, mereka ngasih obat. Psikologi nggak bisa kayak gitu. Itu adalah kerjasama antara dua expert. Kamu, kita, klien, expert dalam hal pengalaman hidup kita, dia expert dalam hal kesehatan jiwanya. Kayak gitu. Makanya kalau trust tidak terbangun, kerjasamanya tidak terbangun dengan baik juga, ya akan sulit berprogres. Bukan tidak mungkin, tapi akan lebih sulit prosesnya. Gitu. Makanya mungkin sekali kita berganti-ganti psikolog. Dan itu tidak apa-apa untuk mengganti psikolog. Gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi yang mengenai bagaimana berdamai dengan harapan dan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Memang biasanya yang melukai diri kita itu memang harapan kita sendiri.
Tapi gini kawan-kawan, kita membentuk harapan itu nggak cuma dari diri sendiri, tapi dari apa yang kita terpapar dari sekitar kita. Dari harapan orang tua kita internalisasi, oh saya harus jadi orang sukses, sukses itu yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dari harapan guru bahkan, atau dari harapan teman-teman apa namanya? Aku mau bilang sejawat tapi bahasanya ini sekali ya. Teman-teman sebaya lah. Teman-teman sebaya punya harapan tersendiri bahwa yang namanya manusia perempuan umur sekian itu harusnya sudah begini gitu. Kalau terinternalisasi misalnya umur 25 harus udah nikah, itu terinternalisasi sama kita udah lewat 27 tahun nggak menikah juga, stres lah gitu. Jadi memang sesuatu yang aku pelajarin juga dengan berproses secara psikologis ini adalah sama seperti aku belajar feminisme, Sil, itu adalah proses learn to unlearn, melepaskan apa yang tidak lagi bekerja baik untuk kita, termasuk harapan-harapan yang kita punya terhadap diri kita sendiri, gitu. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu jelas harmful, tapi itu adalah proses yang sangat, aku nggak mau bilang alamiah, tapi sangat wajar. Kenapa? Karena kita juga bertahan hidup dengan itu. Dalam artian kita mempelajari itu sesuatu yang diturunkan dari leluhur kita untuk bisa bertahan di dunia ini adalah kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain karena ada persaingan dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan untuk bisa berdamai, untuk bisa melepaskan itu semua, memang perlu latihan yang luar biasa. Dan salah satunya bisa dibantu dengan psikolog. Ingat, ke psikolog tidak mesti punya gangguan dulu. Gitu. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan lagi, atau misalnya ada yang kurang jelas kah dari penjelasanku? Ada yang mau ditambahin atau gimana? Ada beberapa pertanyaan. Nah, di chat, apa yang bisa kita lakukan jika kita sebagai teman melihat teman kita yang sedang depresi? Kita tahu dia depresi karena sudah beberapa kali melakukan menyakiti dirinya sendiri dengan menyayat tubuhnya, keinginan macamlah upaya untuk bunuh diri gitu kan. Terus pertanyaan kedua, apakah efektif untuk mendatangi banyak psikolog, konselor, psikiater secara bersamaan, atau justru lebih efektif untuk satu-satu dulu? Terus selanjutnya ada yang mau sharing ini di chat box, katanya kalau saya tidak hanya ke psikiater tapi juga healing dan meditasi. Kemudian baru-baru ini ke psikolog untuk membantu mematahkan emosi. Jadi bisa dengan beberapa metode secara bersamaan. Terus ada yang nanya lagi, nah ini kalau komunitasnya yang depresi itu gimana gitu. Terus ada juga pertanyaan, bentar, ini banyak banget. Oke, udah ini dulu ya. Udah sampai bawah. 3 dulu ya. Pertama pertanyaan soal gimana kalau teman kita depresi gitu. Kita tahu teman kita pernah melakukan upaya bunuh diri. Itu gimana kita sebagai teman? Terus kemudian apakah efektif mendatangi banyak psikolog, atau maksudnya apakah efektif ketika itu kita datangi secara bersamaan, atau justru lebih efektif satu-satu dulu? Itu pertanyaan kedua. Terus kalau misalnya kan kita mencari support ya, tapi sementara si supportnya itu atau si komunitasnya itu yang depresi, itu gimana nih? Komunitasnya yang depresi. Oke. Pertanyaan pertama mengenai apa? Kalau misalnya ngelihat ada teman yang disebutnya depresi, tapi tadi dibilang menyayat diri sendiri misalnya gitu-gitu ya. Nah, that's why kenapa hati-hati sama diagnosis depresi itu. Biasanya kalau ada teman yang bilang depresi, aku selalu memastikan kamu udah ke psikolog apa belum. Kalau kamu merasa dirimu depresi, baiknya ke psikolog. Kenapa? Untuk memastikan apakah dia memang benar-benar depresi. Ada banyak sekali gejala yang mirip satu sama lain antara gangguan yang satu dan yang lain. Kayak tadi sempat disebutkan ada yang menyayat diri, belum tentu dia depresi. Belum tentu dia suicidal.
karena ada yang namanya perilaku self-harm atau self-injury behavior. Dan itu jatuhnya mungkin bisa dipengaruhi depresinya, iya. Tapi itu hal lain gitu. Itu masalah yang lain. Nah, untuk self-harm sendiri biasanya dimasukinnya ke adiksi atau kecanduan gitu. Dan intervensinya berbeda dengan depresi. Gitu ya kawan-kawan. Nah, bahkan yang suicidal pun, walaupun suicidal itu merupakan salah satu gejala depresi, tapi suicidal itu tidak sama dengan depresi. Ada orang yang suicidal tapi dia tidak terdiagnosis depresi, ada. Gitu. Jadi kalau misalnya lalu bagaimana menjadi support buat mereka? Yang pertama, dari aku sih pastikan dulu diri kamunya seperti apa. Kamunya sendiri baik-baik aja nggak? Kamunya sendiri kapasitasnya kayak gimana? Kamunya sendiri kapasitas itu bukan cuma masalah kemampuan ya, tapi juga masalah kapasitas mental kamu untuk menjadi support system kawanmu ini saat itu bagaimana? Jangan sampai kamu lagi down, terus habis itu maksain diri buat misalnya reach out ke dia. Karena itu bisa jadi harmful buat dua-duanya. Tahu sulit, karena kita peduli. Makanya kenapa penting untuk check in sama diri sendiri dulu, gitu. Dan itulah juga kenapa penting kalau tadi Fatma sempat bilang minimal 1 support system, enggak, minimal 3, gitu. Kenapa? Balik lagi, manusia itu nggak ada yang kayak SCTV satu untuk semua, nggak ada. Beberapa orang kayak misalnya aku punya support system, ada Silvana, ada Fatma, ada misalnya Mbak Nana gitu. Mungkin aku lebih nyaman dan bisa lebih merasa supported sama Silvana untuk isu keluarga. Sama Fatma mungkin untuk isu relasi, oke. Tapi kalau misalnya aku bicara soal isu relasi ke Silvana nggak cukup sabaran, jadinya aku malah ngerasa diserang terus kalau ngomongin relasi sama dia gitu. Kayak gitu. Yang namanya support system itu beda-beda. Makanya penting sekali punya support system yang lebih luas, lebih banyak, itu akan lebih baik. Tapi minimal kalau bisa jangan memetakan kawan ya. Iya, memetakan kawan. Ada yang support systemnya orang tua, mungkin support sama ibu ceritanya tentang apa, sama bapak ceritanya tentang apa, gitu kan beda-beda ya. Karena mereka juga responnya beda-beda. Gitu. Itu untuk support system. Nah, kamu sendiri bagaimana? Kapasitas yang kamu punya. Misalnya kalau teman kamu punya masalah psikologis terkait pengalaman dia kekerasan seksual. Sedangkan kamu juga punya pengalaman kekerasan seksual yang belum terproses, itu bisa jadi harmful buat keduanya. Jadi penting banget untuk tahu diri sendiri dulu, untuk kenal diri dulu, kapasitasmu bagaimana. Gitu. Kalau misalnya sudah tahu, kamu bicara sama temanmu, kasih tahu kapasitasmu seperti apa. Kasih tahu kamu bisa membantunya hanya sebatas apa. Gitu. Dan ajak buat bantu dia buat ngembangin support system dia. Itu bisa kok kita bantuin, kayak misalnya menurut kamu selain aku siapa lagi yang tahu kondisimu? Catat. Siapa, ada nggak yang mungkin bisa kamu ceritain kalaupun sekarang masih belum tahu? Siapa, nggak ada gini. Biasanya kalau lagi down banget, yang muncul adalah nggak ada gitu. Oke, nggak ada untuk saat ini. Besok kita ngobrol lagi yuk. Mungkin kondisimu bakalan lebih tenang, jadi lebih kelihatan siapa aja yang bisa jadi support system. Bantu kembangin support systemnya. Itu akan sangat membantu. Kalau misalnya kamu punya kapasitas yang cukup, kapasitas mental yang cukup, waktu yang cukup juga, jangan sampai kamu, 15 menit lagi ada rapat, ini orang mau curhat lagi, gimana dong gitu. Malah jadinya, oh iya, ngerasa orangnya juga yang curhat, jadi ngerasa, ini kamu ngedengerin nggak sih? Gitu. Malah jadi harmful buat relasi kalian juga. Jadi, boundaries itu penting juga, jangan sampai harmful buat salah satu pihak. Gitu. Apa tadi? Anyway, makanya kenapa ngasih tahu kapasitas itu juga penting buat
ngasih tahu batasan kamu juga, keterbatasan dan batasan yang kamu punya kepada teman itu juga penting. Gitu, jangan maksain diri. Mendengarkan itu baik. Jadi kalau misalnya ada teman yang perlu cerita itu sangat baik, tapi balik lagi pastikan kamu memang siap dan pastikan kamu punya kapasitasnya. Gitu ya. Dan mendengarkan itu ada macam-macam, ada kalau di psikologi biasanya kita diajarin namanya mendengar aktif. Jadi nggak cuma sekedar mendengar manggut-manggut, tapi juga ada yang namanya validasi emosi. Validasi emosi, kita berusaha dan menunjukkan bahwa kita berusaha buat mengerti walaupun mungkin tidak seluruhnya kita mengerti. Gitu. Jadi oke, kamu sakit ya, kamu sedih banget ya, atau ada perasaan lain nggak? Kecewa atau apa gitu-gitu. Dan menurut kamu baiknya kayak gimana? Kayak gitu, nggak perlu ngasih solusi. Sometimes wajar sebenarnya ada orang yang karena peduli pengen langsung ngasih solusi gitu, wajar. Tapi seringkali itu tidak membantu. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang reach out sebenarnya bukan untuk cari solusi, tapi untuk channeling emosi dia. Jadi hanya butuh cerita aja. Jadi saranku adalah kalau kamu misalnya kepikiran mungkin bisa kayak gini kali ya, mungkin bisa kayak gitu kali ya, mendingan ditanya dulu, kamu butuhnya didengarkan saja atau boleh nggak aku ngasih pendapatku? Nanti dia bakalan ngasih tahu. Konsen itu juga penting. Konsen bukan cuma masalah seksual aja. Gitu. Tanya dulu, dia butuhnya apa dari kita. Gitu. Oke, aku cuma mau Kita juga dengar, cari tahu kebutuhan kita apa ya. Yes, of course. Kayak gitu. Itu juga penting buat ditanya ke kawannya, kamu butuhnya apa? Boleh nggak aku kasih pendapatku gitu-gitu. Ingat bahwa segala keputusan tetap ada di dia, apapun masalah yang dia hadapin ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu fully dia kondisinya seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya mendengarkan itu baik dan ya udah mendengarkan saja gitu. Mendengarkan sambil meresponnya pun merespon yang lebih ke validasi emosi. Dan berusaha mengerti kondisi dia seperti apa gitu. Kemudian yang ke psikolog efektif apa enggak, gini, saranku adalah kalau udah ke psikiater, ke psikolog juga tetap. Nah, bersamaan iya, biasanya kalau ke psikiater itu tergantung obat, karena aku waktu itu 2 minggu sekali harus check up ke psikolog awal-awal. Karena ngelihat kondisi obatnya cocok apa enggak dan lain sebagainya. Kemudian baru sebulan sekali ke psikiater. Nah, selama itu berbarengan dengan ke psikolog. Ke psikolog sendiri ini kayaknya sempat ada Mbak Nana ya, Mbak Nana nanya frekuensi kunjungan ke psikolog itu kayak gimana. Frekuensi ke psikolog itu kalau aku menyarankan seminggu sekali. Seminggu sekali, apalagi kalau misalnya severe kondisinya. Kenapa? Itu akan sangat membantu kita dan membantu psikolognya. Yang namanya memori manusia kan terbatas ya. Dan psikolog kan nggak cuma nanganin kita, tapi nanganin yang lain juga. Nah, dengan kita datang seminggu sekali, itu akan membantu dia buat tracking kondisi kita dengan lebih maksimal. Gitu. Dasarnya menentukan frekuensi itu dari kita sendiri atau dari diagnosis? Dua-duanya. Aku sendiri gini, masalahnya adalah kalau di luar, kalau aku sempat di Korea counseling, aku sempat di Amerika counseling, itu dari mereka langsung disebut kita ketemu minggu depan ya, kita ketemu seminggu sekali ya gitu. Most of the time di Indonesia nggak seperti itu. Aku datang ke beberapa psikolog, justru aku yang bilang aku mau seminggu sekali. Gitu. Enggak semua psikolog bisa ngomong kita seminggu sekali ketemu ya gitu. Padahal itu penting, maksudnya diagnosis dari mereka itu penting. Kebutuhan kita itu yang ditentukan berdasarkan diagnosis itu penting. Tapi di Indonesia dari beberapa psikolog yang aku temui, hampir semuanya aku yang awalnya bilang aku mau seminggu sekali atau aku mau 2 minggu sekali. Untuk kedepannya baru mereka ini. Bahkan ada yang aku bilang, aku mau seminggu sekali. Psikolognya malah bilang, iya emang harusnya begitu sih. Terus kenapa nggak ngomong? Besok kayak gitu doang gitu. It happens gitu di Indonesia. Anyway,
Jadi dua-duanya Mbak Nana. Nah, efektif nggak kalau misalnya kita datang ke psikolognya lebih dari satu? Psikolog ini, psikolog itu, psikolog ini, psikolog itu. Bisa jadi tidak efektif. Kenapa? Karena psikolog itu punya teknik intervensinya sendiri. Sebagai contoh, aku sempat datang ke dua, yang satu psikolog, yang satu psikoterapis non-psikolog. Yang satu menggunakan pendekatan psikodinamika atau psikoanalisis, jadi itu berkaitan dengan alam bawah sadar. Nah, yang satu lagi metodenya itu humanistik. Humanistik itu lebih ke behavioral, lebih ke mainnya di ranah kesadaran manusia. Gitu. Nah, jadinya tidak efektif. Kenapa? Karena masing-masing pasti ada PR-nya. Proses psikologis itu nggak cuma di dalam ruangan, tapi saat kita pulang kita akan tetap berproses, dan itu makan energi dan itu makan waktu. Gitu. Kalau misalnya kita kecapean, kita yang satu kita kerjain terus nggak bisa ngerjain yang satu lagi, ya percuma juga kan. Bukan percuma sih, tapi jadinya nggak efektif. Gitu. Jadi lebih baik ke salah satunya. Salah satu psikolog aku bahkan bilang bisa jadi clash. Gitu. Tapi kalau dari aku, clash, aku nggak tahu clash-nya itu seperti apa spesifiknya, tapi kalau dari aku sendiri, aku sadar kapasitasku nggak bakalan cukup untuk memproses dua-duanya karena dua-duanya berat. Karena dua-duanya melelahkan. Gitu. Dan aku kan kebutuhannya bukan cuma itu ya, aku kan butuh makan juga ya. Butuh nyari duit juga dong. Gitu. Kecuali ada support finansial yang lain, mungkin itu berbeda lagi, tapi ya kebutuhan kapasitas kita, energi yang kita pakai itu harus dipertimbangkan. Karena kayak misalnya aku waktu itu mulai dari masuk ke metodenya itu yang melibatkan alam bawah sadar, itu dari ketemu si psikoterapisnya, berproses di ruangan, pas pulang capeknya itu seminggu sampai ketemu lagi berprosesnya. Karena harus ketemu sama inner child dan lain sebagainya, itu makan energi banget. Capek banget. Adalah sesak napas selama seminggu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sampai pas ketemu lagi harusnya bisa bernafas lega, enggak, berproses kemudian. Berproses lagi, capek lagi. Jadi untuk nambahin dengan PR lain misalnya dari psikolog lain itu menurutku lebih baik tidak. Lebih baik fokuskan aja dulu. Kalau misalnya dirasa udah nggak cocok atau apa, ganti. Jadi jangan ditandem lagi. Psikolog dan psikiater aja beda. Kalau misalnya masih harus intervensi obat, masih mengkonsumsi obat, itu juga belum dealing dengan efek sampingnya dan lain sebagainya, itu juga makan energi. Gitu. Kemudian gimana kalau misalnya punya support system komunitas, tapi komunitasnya komunitas depresi? Atau komunitasnya ternyata orang-orangnya isinya orang depresi juga. Kalau punya komunitas yang seperti itu, baiknya adalah dipandu. Maksudnya ada satu orang misalnya dia cukup sober atau cukup stabil emosinya atau bisa menjadi memoderasi komunitas tersebut. Kenapa? Karena berada di tengah orang-orang yang punya pengalaman yang mirip itu ada kalanya membantu, ada kalanya tidak. Aku sendiri sempat berada di support group, ada kalanya itu membantu, ada kalanya enggak. Saat misalnya kita bisa merasakan kebersamaan, kita sama-sama struggling, oh iya aku enggak sendiri, itu baik. Tapi tapi mendengarkan curhatan orang, mendengarkan masalah orang, itu juga mengeluarkan energi tersendiri. Dan itu juga akan sedikit banyak berpengaruh pada emosi kita. Kalau misalnya emosi kita lagi down, mendengar masalah orang lain, itu bisa membuat emosi kita lebih down lagi. Jadi, balik lagi yang aku sarankan adalah perbanyak support system yang lain. Jangan hanya dengan support system ini, dan pilih waktunya kapan kamu mau ke komunitas itu. Jangan paksakan diri, terus habis itu kalau misalnya ngerasa nggak siap ya mendingan nggak usah dan lain sebagainya. Itu belajar juga buat
buat kenal kapasitas sendiri seperti apa dan kita emosinya kayak gimana. Mungkin saya tambahkan, saya mau nanyain sedikit. Iya, silakan. Ya, gini, karena kan kebanyakan kita itu bekerjanya di Aceh, yang daerah berbasis konflik. Ya. Dan kita menyadari bahwa banyak ibu-ibu yang memang depresinya tinggi. Ngomongnya nggak tentu arah, komunitasnya rata-rata kumpulan itu depresi gitu. Tapi nggak ada support system. Nggak tahu, karena kan ini di pedalaman. Jadi dengan sendirinya mereka nggak punya akses untuk psikolog, untuk psikiater itu sama sekali nggak punya akses gitu. Jadi memang karena ketika konflik itu mereka melihat orang ditembak, melihat orang diperkosa, jadi kan depresinya tinggi. Nah untuk yang keadaan seperti ini kadang-kadang kita yang datang ke situ jadinya tambah depresi dengar cerita gitu. Nah bagaimana caranya? Oke. Ini berarti bukan untuk komunitas itu ya, tapi untuk diri kita yang datang ke situ. Begitu kan ya? Halo? Iya, sepertinya tadi gitu tuh. Terputus, sorry. Jadi kalau seandainya komunitas yang seperti itu seperti apa gitu. Jadi kan karena itu memang kerja kita setiap kalau tahun yang beberapa tahun kebelakangan, 10 tahun kebelakangan memang itu kerja kita gitu. Yes. Setiap hari mendatangi ke lapangan, melihat orang depresi, ngomong karena nggak tentu arah, jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mukul anak dan segala macam. Nah ini memang aksesnya kalau di kampung, kalau di kota misal Banda Aceh punya psikolog. Kalau di Jakarta mungkin punya psikolog atau psikiater, ya di kampung nggak ada apa-apanya gitu. Oke. Jadi memang agak berat gitu. Ya, paham. Makasih sharingnya. Ya. Jadi gini, ini kan berarti untuk kita yang datang ke kelompok yang kemungkinan punya masalah mentalnya itu luar biasa berat gitu ya. Ya. Gitu. Nah, untuk kita ada yang namanya caring for caregiver. Jadi untuk teman-teman yang punya pekerjaan sebagai caregiving, kerja-kerja perawatan, kerja-kerja reach out, jadi paralegal kah, atau jadi konselor kah, atau apa, sangat disarankan untuk punya juga konselornya sendiri, atau terapisnya sendiri, atau psikolognya sendiri. Di luar situ. Gitu. Kenapa? Karena ya itu, menerima energi dari orang-orang yang memiliki masalah psikologis berat itu juga tidak mudah. Makanya butuh sekali punya support system sendiri juga, punya proteksi diri sendiri juga. Untuk teman-teman yang jadi caregiver mungkin misalnya dibuat 2 minggu sekali ketemu sama psikolog secara online gitu. Bikin support group atau apa, itu mungkin bisa dilakukan. Satu psikolog di-hire atau satu psikolog di-hire untuk ngasih misalnya gimana caranya rilis stres atau untuk check-in. Setiap orang bisa menceritakan kondisinya seperti apa, beban yang sedang dihadapi seperti apa. Karena gini, kerja keperawatan itu penting, tapi kita juga penting buat merawat diri sendiri. Jangan sampai kalau teman-teman kayak kemarin juga aku sempat dibilang bahwa jangan sampai jadi kayak lilin atau kayu bakar. Kita habis buat nerangin orang lain atau buat bikin hangat orang lain. Kalau aku sendiri prinsipnya kayak surya panel. Ada saatnya kita ngasih energi ke yang lain, tapi ada saatnya kita merecharge diri juga. Gitu. Saat misalnya tidak sedang berada di komunitas tersebut, pakai waktunya atau sisihkan waktunya, make your time buat diri sendiri. Salah satunya adalah melakukan self-care. Pertama, self-care bisa, atau kalau misalnya karena ini komunitasnya cukup berat yang dibantu, akan lebih baik kalau misalnya bekerja sama dengan psikolog tertentu. Gitu, untuk ya tadi support group kah, atau counseling psikologis one-on-one itu bisa. Untuk misalnya teman-teman komunitasnya sendiri, please upayakan tidak bekerja sendirian. Jangan bekerja sendirian, bekerjalah dalam tim, berjejaringlah, perbesar networking-nya. Jadi kalau misalnya ada masalah tertentu yang itu di luar kapasitas kita, kita bisa
menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain gitu. Jadi balik lagi, kenal diri sendiri, kapasitasnya seperti apa, kapasitas teman-teman yang lain seperti apa, bekerja samalah. Ngedatengin psikolog misalnya secara online ke daerah pedalaman itu, mungkin itu bisa dilakukan kalau misalnya mungkin kan akan sangat baik. Mungkin kalau misalnya terkait budget atau apa bisa diatur sebulan sekali, 2 bulan sekali, entah gitu. Yang sulitnya itu apabila saya sendiri itu berasal dari pedalaman. Jadi ada saudara, bahkan kakak sendiri kemarin itu masuk rumah sakit jiwa yang tua gitu kan. Karena memang pada dasarnya di situ daerah merah gitu. Jadi memang agak sedikit karena nggak ada support system, jadi agak sedikit susah memang. Jadi untuk ngajak psikolog ya biasanya kalau program itu nggak ada gitu. Jadi ya harus usahain dengan apa yang ada gitu. Apakah saya ingin menanyakan, apakah ada kira-kira program healing komunitas itu dengan partisipasi mereka sendiri gitu? Atau bagaimanakah caranya? Gitu? Maksudnya healing komunitas dengan partisipasi mereka sendiri itu gimana? Misalnya dengan sumber daya yang ada, kan ini di pedalaman gitu. Nganterin psikolog ke sana nggak mungkin gitu. Kemudian adakah cara lain untuk mengatasi depresi ini gitu sesama mereka gitu? Gini, akan sangat sulit kalau misalnya cuman sendiri doang. Kenapa? Karena aku nggak tahu apakah teman-teman di sana ada yang memang punya dasar ilmu psikologinya. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kalau dari aku, kalaupun gini, yang namanya profesional kesehatan mental itu nggak cuma psikolog, ada yang namanya pekerja sosial. Kayaknya tadi Silvana sempat cerita juga, salah satu yang teman-teman yang dimiliki adalah teman-teman pekerja sosial. Nah, teman-teman pekerja sosial itu juga sebenarnya sih ada macam-macam ya, yang klinis sih mungkin bisa, tapi aku kurang tahu juga kalau di Indonesia kayaknya pekerja sosial klinis masih sangat jarang. Tapi kalau misalnya coba aja ditanya, bisa nggak ngasih fasilitasi ke kawan-kawan di pedalaman atau komunitas tersebut untuk misalnya ngadain healing session, meditasi kah atau apakah yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan atau kesesuaian dengan komunitas tersebut. Jadi tetap ada yang memandu gitu. Satu lagi yang aku mau kasih informasi adalah terkadang kalau misalnya ngomongin ke profesional, ke psikolog kah atau ke psikoterapis yang lain, kita kepikirannya langsung aduh harus keluar biaya dong. Aduh kan biasanya mahal dan lain sebagainya. Enggak selalu kawan-kawan. Ini mungkin jarang ada yang ngomongin, tapi yang aku mau kasih tahu adalah tidak semua psikolog bekerja untuk profit. Biasanya psikolog itu mereka bekerja di beberapa lembaga. Yang satu lembaga untuk profit, yang satu lagi lembaga untuk sosial yang menyediakan misalnya subsidi silang di antara klien-kliennya. Dan itu ada psikolog yang bahkan bisa menggratiskan layanan konselingnya atau misalnya layanan memandu healing session ke kelompok support group kayak gitu. Itu ada. Jadi ditanya aja ke psikolognya. Kalau misalnya ketemu, oh ada nih psikolog, kayaknya bisa secara online kah, atau misalnya bisa didatengin kah, ditanya, bisa nggak masalah biayanya dikomunikasikan lagi atau kita negosiasikan lagi. Bisa nggak ini jadi pro bono aja. It's okay. Aku sendiri pengalamanku sendiri mengakses sebagai psikolog itu, aku pernah mengakses layanan psikologi yang satu sesinya 1 juta. Satu sesi itu nggak lebih dari 2 jam, bahkan nggak lebih dari 1 jam. 1 juta. Aku bilang, aku nggak afford kalau segitu. Lalu akhirnya dari mereka justru dibilang, kamu mampunya berapa? Gitu. Jadinya aku bahkan ngasihnya hanya 200.000. Dari mereka bahkan nawarin 100.000 juga nggak apa-apa. Itu mungkin. Jadi kalau misalnya masalah finansial itu dianggap menjadi kendala, komunikasikan aja. Komunikasikan ke lembaganya, komunikasikan ke psikolognya. Gitu. Itu dari aku. Aku boleh nambah pertanyaan nggak ya? Oh ya. Silakan.
Makasih Ayu, menarik sekali karena narasumber kita banyak bicara pengalaman juga gitu ya, nggak teori-teori tentang penanganan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Ini aku mau nanya Ayu, dari pengalamannya Ayu, aku kan sebenarnya aku merasa diriku sepertinya sudah perlu ke psikolog gitu, jadi udah mulai sulit konsentrasi penuh gitu ya. Terus kalau udah mulai punya deadline, setiap kali udah duduk menyelesaikan deadline tuh kayaknya tubuhku menolak gitu untuk diajak kerja gitu. Jadi udah dalam situasi kayak gitu akhirnya nggak kelar-kelar. Tapi sebelumnya aku pernah dengar pengalaman temanku yang ditangani psikolog itu. Ini mungkin soal yang tadi Ayu bilang, terapi atau apa ya istilahnya yang dilakukan psikolog itu kan selalu membuat kita punya PR gitu kan, dan kita kan punya PR dari itu semua gitu. Jadi temanku ini cerita gimana setiap kali setelah kunjungan psikolog dia muntah-muntah gitu, sorry ya, jadi sampai segitunya dia capek sekali gitu, sampai dan yang aku rasakan sama diriku ini, kalau aku harus ke psikolog, aku kalau disuruh cerita itu belum cerita aja udah capek gitu Yu, karena kayaknya kalau mau diceritain panjang sekali, aku capek gitu. Jadi ini kira-kira kalau Ayu dulu gimana, pernah nggak ngerasakan yang kayak gini nih ketika ditangani psikolog gitu, terus gimana harus menyiasatinya, karena aku pikir kan kita akan jadi sangat nggak produktif kali ya di situasi kayak gitu kan, pasti kita nggak bisa ngerjain yang lain lagi kan, selain ya mungkin mengelola psikis kita yang sedang nggak baik-baik aja itu gitu. Jadi gimana pengalamannya Ayu? Iya, kalau pengalamanku, makasih banget Mbak Nana pertanyaannya dan sharingnya. Kalau pengalaman aku punya pengalaman datang ke psikolog 1 kali sesi, habis itu aku nggak mau datang lagi. Sempat ada yang kayak gitu juga ada gitu, karena ada beberapa hal yang aku ngerasa nggak nyaman, kayak misalnya pas aku bilang aku lulusan psikologi UI, dia langsung bilang, wah kakak kelas gue dong gitu. Terus aku kayak langsung diem, nggak bisa cerita lagi gitu. That's why kenapa sebenarnya pertemuan pertama atau sesi assessment dengan psikolog itu memang menjadi sesuatu yang krusial untuk keberlanjutan psikoterapi atau konseling selanjutnya. Kenapa? Karena di situ ada trust yang harus dibangun. Kita nyaman apa enggak sama orang ini? Kita bisa percaya apa enggak sama orang ini? Gitu-gitu. Masalah datang ke psikolog itu, karena gini ya, Mbak Nana, aku udah ngerasa butuh sih, gitu. Memang merasa butuh aja ada kalanya nggak cukup untuk mendorong kita datang ke psikolog. That's why kenapa waktu dulu aku setidaknya mencari informasinya kemana aku bisa akses. Jadi saat aku merasa butuh, aku nggak perlu cari-cari informasi lagi. Kenapa? Karena urge atau dorongan buat withdraw atau dorongan buat mundur dari mengakses itu besar sekali. Besar sekali. Jadi kalau misalnya ada banyak step yang harus dilakukan sampai mengakses, itu kemungkinan kita nggak jadi itu lebih besar. Gitu. Jadi setidaknya yang aku selalu sarankan ke kawan-kawan adalah punya dulu informasinya, kemana bisa akses. Sekarang layanan psikologis banyak yang online juga kok, gitu. Dan nggak ada salahnya untuk mencoba. Setidaknya coba aja dulu. Online nggak apa-apa ya, Yu? Itu online cukup efektif ya? Tergantung psikolognya, tergantung metodenya. Gitu. Aku sendiri waktu itu pernah yang online untuk assessment, tapi saat sudah masuk intervensi jadinya offline. Gitu. Tapi ada juga psikolog yang nawarin ke aku kayak untuk metodeku aku bisa ke online. Gitu. Jadi memang tergantung. Kemudian kalau yang tadi teman Mbak Nana ada yang sampai muntah-muntah segala macam, itu memang pertama sebenarnya yang perlu dicek lagi adalah, atau yang perlu dilihat lagi adalah, bisa jadi itu bukan karena intervensinya saja, tapi karena memang kompleksitas masalah psikologis yang dia punya. Gitu. Karena setiap orang itu efeknya beda-beda. Setiap orang itu efeknya beda-beda. Termasuk misalnya obat psikiatri atau obat antidepresan, itu setiap orang efek tubuhnya beda-beda. Untuk obat dengan merek dagang yang sama, yang aku konsumsi dengan temanku konsumsi, ini pengalaman aku waktu di US,
temanku baik-baik aja, dia tetap bisa bangun pagi, dia tetap bisa bekerja, dan itu meningkatkan konsentrasinya gitu-gitu. Makannya juga jadi lebih baik. Di aku nggak sama sekali. Di aku malah jadi tidur terus jadi linglung, terus abis itu jadi nggak bisa jadi nggak bisa konsentrasi, malah nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Dan aku nggak bisa makan sama sekali karena jadinya malah mual. Yang tadinya udah hilang nafsu makan, malah jadi tambah nggak bisa makan karena jadinya kalau makan mual. Gitu. Itu untuk obat yang sama dengan dosis yang sama, merek dagang yang sama. Jadi itulah mengapa kalau misalnya kita dikasih obat antidepresan atau obat lainnya, penting sekali kita punya kontak darurat. Gitu. Di Indonesia masalahnya belum ada yang inisiatif dari psikiaternya ngasih tahu ini kontak daruratnya gitu. Kalau di US itu langsung dikasih tahu ini obatnya, efek sampingnya akan masa penyesuaian obat dengan tubuh itu selama 2 minggu biasanya, nanti akan dilihat selama 2 minggu itu. Kalau misalnya tidak ada efek samping yang signifikan sekali, yang bahkan bisa mengganggu kesehatan kita, bisa diteruskan. Tapi kalau misalnya sampai nggak bisa makan, sampai mual dan muntah-muntah kayak gitu, nanti akan diganti obatnya, akan disesuaikan lagi. Gitu. Jadi selama 2 minggu baru dilanjutkan pengobatannya. Gitu. Untuk yang psikologis pun sama seperti itu. Misalnya metode yang sama dilakukan kepada 2 orang. Mungkin efeknya akan berbeda. Misalnya untuk yang psikodinamika, aku tahu di lembaga itu yang aku akses itu semuanya pakai psikoanalisis dan psikodinamika. Jadi kita ngomongin soal inner child dan lain-lain. Tadi aku sempat sharing bahwa aku sempat yang ngalamin yang seminggu nafas tuh berat, susah. Jadi kayak sesek gitu. Klien yang lain itu ada yang sampai muntah-muntah juga ada. Atau klien yang lain ada yang lebih at ease, justru lebih rileks dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang efeknya berbeda-beda, macam-macam. Lalu bagaimana kalau misalnya, lah kan aku harus kerja dan lain sebagainya, kasih tahu ke psikolognya atau ke psikoterapisnya, aku ini harus kerja, atau ke psikiaternya juga kalau misalnya butuh intervensi obat. Kasih tahu bahwa ini aku harus kerja jam segini sampai jam segini, aku butuh konsentrasi yang lebih baik dan lain sebagainya. Nanti akan disesuaikan. Misalnya kayak waktu di psikologku yang terakhir, aku tahu aku harus memproses trauma yang cukup besar di dalam diriku, dan aku tahu ini prosesnya bakalan sangat melelahkan dan sangat tidak mudah. Jadinya aku bilang, aku punya tanggung jawab ini, aku tetap harus ini. Oke, jadinya dia nanti bakalan ngasih beberapa, bukan tugas, tapi kayak misalnya, oke, kalau misalnya kamu lagi memproses traumamu ini, kamu harus balik ke here and now atau mindful. Ini yang bisa kamu lakukan. Kamu coba misalnya teknik pernafasan ini, kamu nanti diajarin gimana caranya grounding, misalnya dengan seperti ini, nanti sampai ngerasain ada kayak setruman listrik, itu berarti kita udah mulai grounding, nanti kita bisa fokus lagi. Itu nanti bisa dibantu diajarkan oleh psikolognya. Atau kayak misalnya karena penciumanku itu sensitif, jadi menggunakan aromaterapi itu cukup efektif juga. Aromaterapinya yang mana? Beberapa aromaterapi justru lebih baik tidak aku pakai. Kenapa? Karena dia justru memunculkan traumaku, memunculkan memori masa lalu. Jadi pakainya yang aromaterapi ini. Karena itu membuat kita merasa refresh dan bisa membuat kita balik ke here and now. Kayak gitu. Itu bisa dikonsultasikan dengan psikolognya. Mau nanya Pak, kalau seandainya kita mau jumpain psikolog itu tapi rasa segan. Kemarin kan waktu saya di Australia, saya setiap 1 bulan sekali ke psikolog gitu kan. Tapi ketika sampai ke Aceh gitu, ingin mencari psikolog yang kira-kira tidak judgmental itu seperti apa gitu. Bagaimana caranya gitu kan. Jadi kemudian juga dengan psikolog nanti kan kita akan menceritakan rahasia-rahasia kejadian masa lalu kita gitu. Yeah. Nah, kita juga ada rasa ketakutan gitu bahwa nanti malah diceritain ke orang lain gitu atau ke keluarga sendiri, dan cerita ini akan jadi bocor gitu, dan malah nanti bisa dipergunakan suatu saat ketika
ke masa depannya itu malah nggak bagus gitu. Ada rasa ketakutan yang seperti itu, gimana caranya? Of course, itu wajar banget. That's why butuh waktu lama buatku untuk ke psikolog juga gitu. Apalagi aku basicnya psikologi. Jadi waktu kuliah psikologi udah ngerasa kayak butuh ke psikolog, tapi dosen gue kan psikolog semua. Gue nggak mungkin ke dosen gue nanti kalau kesebar di kampus gimana gitu. Makanya aku nggak pernah mengakses psikolog yang aku kenal. Gitu, yang aku kenal personal aku nggak pernah gitu. Itu pertama yang bisa dilakukan. Yang kedua, untuk mencari psikolog yang tidak judgmental, gini, beda dengan di US. Kalau di US itu kita punya website namanya Psychology Today. Di situ kita bisa tinggal masukin kode pos, habis itu muncul semua terapis dan psikolog yang ada, dan deskripsinya lengkap. Dan deskripsinya dari mereka sendiri. Saya psikolog yang biasa menangani isu ini. Saya biasa menggunakan metode ini. Saya terima asuransi ini. Itu semuanya lengkap. Di Indonesia nggak ada. Belum ada. Mudah-mudahan nanti ada. Yang bisa aku sarankan adalah cek dari lembaga yang menaunginya. Jangan datang ke psikolog yang tidak ada lembaganya, dalam artian kayak misalnya, ini kenalannya temanku ada psikolog gitu. Kenalannya temanku ada dia psikolog, terus kita akses, terus dia bilang udah nggak usah, misalnya dia bekerja di lembaga A, udah nggak usah mau lembaga, langsung aja sama saya bikin janji gitu-gitu. Aku tidak menyarankan itu. Mendingan lewat lembaga. Kenapa? Karena jadi double proteksi gitu. Double proteksi dalam artian apa? Pertama, kalau misalnya terjadi malpraktek, yang bertanggung jawab nggak cuma dia sendiri, tapi juga ada lembaganya. Gitu. Pertama itu. Yang kedua adalah dia nggak bisa sembarangan, karena misalnya, gue lagi sibuk nih, ada kerjaan dari lembaga gue dan lain sebagainya, gue dikirim kemana dan lain sebagainya, nanti ya, reschedule ya, ganti ya jadwalnya dan segala macam. Dia nggak bisa kayak gitu kalau kita lewat lembaga. Gitu. Kalau misalnya karena ada temen yang sharing dia kayak gitu, terus habis itu psikolognya begitu, dan dia jadi ngerasa down, dan menurut aku wajar karena jadinya ya kan orang yang mengalami depresi itu struggling dengan perasaan bahwa dia penting ya. Kalau misalnya dia mendapat perlakuan seperti itu ya dia makin merasa, oh iya emang masalah gue nggak penting ya, emang gue nggak penting ya. Kayak gitu. Makanya kenapa mendingan cari yang berlembaga, yang ada lembaganya, bikin janji melalui lembaganya dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk mencari yang judgmental, dilihat profil lembaganya dulu. Dilihat profil lembaganya dulu. Ini lembaganya oke nggak? Misalnya kita mau cerita mengenai kekerasan berbasis gender gitu. Lembaganya cukup oke nggak perspektifnya? Itu bisa membantu kita menentukan psikolognya yang oke yang mana gitu. Dan masalah konfidensial itu juga pentingnya kalau misalnya cari psikolog yang berlembaga, karena konfidensial itu tidak hanya harus dijaga oleh psikolognya, tapi juga harus dijaga oleh lembaganya. Jadi kalau misalnya tersebar atau apa, tuntut aja gitu. Kita jadi lebih punya bargaining position kalau misalnya itu berlembaga selain sama psikolognya, karena itu nggak jadi perjanjian antara dua orang aja, tapi antara kamu dengan institusi gitu. Karena yang namanya confidentiality itu adalah sesuatu yang harus dijamin, dan itu adalah hak klien. Itu harus dijamin oleh psikolognya dan lembaga yang menyediakan layanan intervensi psikologis. Gitu. Ayu, ini ada pertanyaan juga di chat box. Pertama, gimana caranya melakukan seperti yang Ayu bilang tadi, melepaskan apa yang tidak bekerja lagi untuk kita. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara mengendalikan pikiran yang overthinking tentang masa depan yang belum pasti? Karena kita tahu berpikir tentang masa depan juga terkadang mengganggu mental dan pikiran kita. Terus satu lagi, ini terkait dengan depresi dan pasangan. Ketika misalkan seseorang menjadi paralyzed dan tidak berfungsi ketika depresi set in, hal-hal apakah yang mesti diperhatikan terkait pasangan? Dalam hal ini pasangan yang hidup satu rumah. Dalam hubungannya dengan misalkan pasangan sulit atau tidak paham dengan apa yang terjadi, atau tidak mampu atau kurang mampu dalam menangani apa yang terjadi, atau ketika hubungannya mulai toksik karena terasa
mulai terlalu berat gitu. Oke. Silahkan Ayu. Untuk melepaskan apa yang tidak lagi bekerja untuk kita, ada kalanya tidak bisa sendiri, kawan-kawan. Apalagi kalau itu sudah menyangkut core belief ya, karena core belief itu balik lagi itu dibentuknya dari kita kecil. Apalagi kalau misalnya itu nggak cuma terbentuk dari kita kecil, tapi dari leluhur-leluhur kita. Jadi gini, ada teori yang menyebutkan ada namanya intergenerational trauma. Ini juga salah satu yang aku proses waktu itu. Jadi aku ngelihat trauma yang terjadi di keluargaku untuk 3 generasi ke atas, gitu. Jadi aku cek keluargaku itu seperti apa, nenekku, kakekku, terus pengalaman orang tuaku seperti apa, lalu pengalaman orang-orang sebayaku seperti apa. Dan kelihatan insecurities-nya di mana yang diturunkan, gitu. Untuk kalau misalnya dikaitkan dengan biologi sendiri, ternyata trauma itu memang ada yang diturunkan melalui epigenesis atau epigenetik, gitu, di dalam gen kita. Dan untuk melepaskan itu bukan sesuatu yang mudah. Apakah perlu obat-obatan? Aku nggak tahu. Tapi salah satu yang bisa memutus mata rantai trauma itu adalah intervensi psikologis tertentu, of course dengan yang profesional, karena mereka yang tahu tekniknya seperti apa. Aku sendiri melakukan itu dengan satu psikoterapis non psikolog dan satu psikolog, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana melepaskan sesuatu yang sudah tidak works lagi buat kita, ya izinkan dirimu untuk dibantu dengan yang profesional yang bisa membantumu untuk itu, gitu. Gini, ada anggapan bahwa kalau misalnya ke psikolog, kalau misalnya dibantu berarti aku lemah dan lain sebagainya. Enggak, kawan-kawan. Ini mungkin teman-teman kebanyakan kerjanya di LSM atau yang caregiving dan lain sebagainya ya, atau mungkin enggak juga, tapi membantu, sebenarnya yang aku mau bilang adalah membantu diri sendiri atau advocating diri sendiri itu adalah salah satu pemberdayaan yang penting, gitu. Menolong diri sendiri itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, dengan kamu mengakses psikolog, sebenarnya itu adalah terobosan yang luar biasa yang kamu lakukan untuk diri sendiri. Aku ingat banget waktu pertama kali aku ikut support group, ada orang datang ke aku dan dia shake my hand and then bilang, selamat ya, kamu sudah mengadvokasi dirimu sendiri saat ini. Gitu. Setelah bertahun-tahun aku tidak melakukan itu dan melakukan itu untuk orang lain. Gitu. Jadi, biarkan dirimu untuk ditolong. Dan dengan kamu membiarkan dirimu ditolong, sebenarnya kamu menolong orang lain untuk bisa menolong dirimu, gitu. Orang lain nggak bakalan bisa masuk kalau kamu nggak biarin. Kalau kamu nggak bantu mereka untuk masuk dan nggak membiarkan mereka untuk tahu bagaimana memperlakukanmu dengan baik. Ini mungkin terkait juga dengan yang pertanyaan ketiga, bagaimana misalnya punya pasangan yang nggak ngerti atau bahkan jadinya berasa toksik relasinya, gitu. Berproses bareng-bareng, ajakin berproses bareng-bareng, kasih tahu masalahnya apa dan lain sebagainya. Waktu di US aku sempat punya pasangan dan aku jadinya ajak pasanganku untuk masuk ke dalam sesi konselingku 1 kali. Dan dia jadinya dan kami jadinya bicara di situ dan dia juga belajar. Karena sebagai support system, dia juga penting untuk mengedukasi dirinya sendiri juga. Bagaimana dia bisa merawat dirinya dan bagaimana dia bisa memperlakukan pasangannya dengan cara yang tepat. Gitu. Jadi ajak belajar bareng-bareng. Gitu. Apalagi ya tadi? Overthinking ya. Yang overthinking berpikir mengenai masa depan. Masa depan itu memang menyeramkan karena kita nggak tahu di depan ada apa, gitu. Tapi ada beberapa waktu itu yang aku pernah pelajarin adalah saat kita overthinking, coba grounding atau coba balik lagi ke here and now atau berusaha mindful dengan fokus pada pernafasan karena itu yang paling mudah. Itu biasanya teknik pernafasan itu sesuatu yang diajarkan
yang paling umum diajarkan oleh psikolog atau psikoterapis kita. Kenapa? Karena nafas itu gratis, mudah, bisa di mana aja dan kapan aja, dan kita selalu melakukannya. Cuman kadang kita tidak cukup mindful untuk itu gitu. Nah, untuk teknik pernafasan ada macam-macam. Selama yang aku awalnya pelajari dan sampai sekarang aku masih pakai itu namanya Buteyko. Buteyko itu ada panduannya di YouTube juga ada. Jadi itu fokus ke pernafasan hidung. Semua nafas melalui hidung dan kita beneran ngerasain udara masuk, udara keluar, dan upayakan makin lama nafasnya makin melambat. Kenapa? Buteyko itu pernafasan itu sangat terkait dengan emosi kita. Gitu. Kalau misalnya kita overthinking, kita jadi cemas, emosi kita naik, entah marah atau apa, itu biasanya nafas kita jadi pendek-pendek, jadi cepat. Kayak gitu. Makanya untuk balik lagi ngerasain nafasnya seperti apa, oke sekarang aku nafasnya lagi cepat, pelan-pelan diperlambat, pelan-pelan diperlambat. Nggak mesti dipaksa, tapi pelan-pelan diperlambat, itu akan berpengaruh juga ke emosi kita jadi lebih calm. Gitu. Itu Buteyko. Ada juga satu lagi pernafasan 478. Jadi narik nafas 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, buang nafas 8 hitungan. Itu juga bisa memperlambat nafas kita. Itu juga cukup membantu. Kalau misalnya tidak kuat, itu terlalu panjang masanya, ada yang dia jadinya 4-4-4. Gitu. Untuk melakukan itu butuh latihan juga, dalam arti perlu dibiasain juga. Aku sendiri ngelakuinnya malam hari sebelum tidur sama pagi hari pas bangun. Pas bangun, upayakan melatih itu dulu. 5 menit, 3 menit, sesuai kebutuhannya. Nanti kalau misalnya sudah biasa, saat misalnya kita overthinking, kita berpikir, kita overthinking mengenai masa depan, atau misalnya teringat masa lalu, dan merasa bahwa sudah terlalu tidak nyaman, itu bisa jadi pertolongan pertama. Fokus pada pernafasan, grounding, balik ke here and now. Sekarang aku baik-baik saja, sekarang aku ada di sini, aku bisa melihat aku berada di depanku ada apa, di sini ada apa, dan lain sebagainya gitu-gitu. Yang kedua biasanya yang aku sempat pelajarin itu namanya body sensation. Bagaimana kita jadinya merasa dengan tubuh kita terkoneksi dengan tubuh kita. Selain pernafasan misalnya, aku duduk di atas kasurnya rasanya seperti apa, yang menempel apa, dan lain sebagainya. Gitu, aku memegang apa dan lain sebagainya, aku melihat warna apa gitu-gitu. Jadi itu juga perlu dilatih, dan itu aku dibantu juga sama psikologku. Tahu teknik-tekniknya, tahu apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan, itu semuanya dari psikoterapisku. Gitu. Ada yang mungkin mau ditanyain lagi terkait kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh banget. Iya, ini di chat box ada dari Mbak Mia, dia bilang soal intergenerational trauma. Oh, itu banget di saya, dari nenek ke ibu, ibu ke kami, anak-anaknya. Untungnya saya dan kakak perempuan saya sadar. Nah, soal pernafasan itu memang membantu banget katanya. Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia. Aku juga wow banget waktu memproses intergenerational trauma, karena waktu itu aku sih harus membuat genealogi, membuat silsilah keluarga untuk 3 generasi ke atas. Terus habis itu aku jadinya wawancara orang tuaku, apa sih yang relasinya kayak gimana sih, mereka kayak gimana sih, kejadian-kejadian masa lalu yang mama ingat, papa ingat, kayak gitu-gitu, dan kelihatan tuh pattern-nya. Oh, ternyata ada insecurities yang diturunkan, misalnya insecurities terkait infidelity gitu, karena laki-laki di keluarga besarku itu banyak yang melakukan poligami diam-diam gitu. Jadi dari dulu konfliknya tuh dari ujung atas sampai ke bawah tuh ternyata sama situ. Terus ada karakteristik dari laki-laki di keluargaku yang kayak gimana gitu, itu kelihatan dari situ. Jadi itu proses yang menarik sekali. Iya, aku mungkin juga. Lanjut aja San. Mungkin ini menarik soal aku dari tadi
lumayan kepikiran soal tadi ada pertanyaan soal harapan kita, tapi Ayu kemudian bilang bahwa kita kadang nggak sadar menginternalisasi harapan keluarga, harapan orang, harapan masyarakat, bahkan ya jadi kesannya selama ini harapan itu sangat personal seolah-olah, dan kita juga berusaha meraih secara personal, kemudian kita jadi akhirnya susah sendiri, stres sendiri, depresi sendiri. Jadi kita kayak tidak begitu ngeh bahwa ada sangat banyak harapan-harapan yang ternyata itu internalisasi dari hal luar, atau bahkan bisa jadi lebih miris lagi, kita belum tentu punya harapan sendiri dan ternyata semua harapan orang luar, dan kita jadi nggak ngeh bahwa itu tidak mungkin dicapai, lalu kita ya stres atau depresi sendiri. Nah, mungkin ini kayak kesadaran baru, walaupun aku nggak tahu apakah ada cara untuk lebih mudah mengetahui dalam memetakan itu ke diri sendiri, karena ketika itu sudah terinternalisasi itu yang nggak enaknya kesannya itu jadi terproyeksi menjadi harapan sendiri, padahal itu harapan orang yang belum tentu rasional, yang belum tentu bisa dicapai, tapi kita jadi ambisius lalu stres sendiri gitu. Juga soal ya mungkin ada apakah kita ada cara sehingga nanti kayak ada pertanyaan tadi kayak learn to unlearn gitu, apakah ada cara mudah yang bisa kita lakukan dengan hal-hal sehari-hari, karena memang ini juga jadi penting, kita jadi lebih kayak aku kemudian karena tadi ada soal intergenerational trauma, aku jadi harus checking nih, pulang ke rumah nih harus checking, kita kadang nggak tahu ya, kita jadi tiba-tiba kayak semua kondisi mental tuh kesannya kayak personal sekali gitu, padahal enggak gitu. Dan ini padahal lebih apa ya, lebih nggak asik lagi karena ternyata ini gara-gara punya kondisi rumah begini atau punya kondisi sosial begini, insecure ini rupanya punya warisan gitu. Tapi kita merasa personal, bertanggung jawab personal. Warisan duit enak ya, warisan rumah enak, warisan rumah apa kabar? Kan kita enggak gitu, kita selalu merasa ini segala sesuatu tuh itu masalah kita, dan itu punya persepsi begitu saja itu udah buat lelah kan. Jadi kayak kita harus menanggulangi segala hal, padahal ini efek dari luar, dan kita bisa jadi yang harus kita lakukan ya kayak bilang, kita detach dari kita ya belajar menghilang itu. Makanya aku kayak ini kan sangat sosial ya, kita jadi aware wah mana nih yang efek-efek buruk sosial atau kondisi intergenerational itu yang di kita. Tapi itu apakah memang harus selalu, ya itu memang di aku sendiri jadi insight penting juga bahwa ya checking petain lagi gitu. Jadi kita juga jadi masuk akal melihat harapan dan kondisi-kondisi mental kita yang karena luar tadi ya. Tapi apakah ada cara yang lebih mudah harian, karena ini kan terkait dengan kondisi sosial kita, kondisi rumah kita, apakah itu hanya bisa kita detect melalui psikolog, atau mungkin apakah ada cara yang lebih mudah harian yang buat kita jadi budaya kita untuk hari-hari mengetahui keinginan, harapan, dan bahkan insecurity sendiri mungkin? Iya. Tadi sebenarnya Fatma udah nyebutin sesuatu yang menarik, yaitu harapan yang sometimes nggak rasional gitu. Jadi selama aku berproses tidaknya 2 tahun 4 bulanan ini fokus sama kesehatan mentalku, itu sesuatu yang aku pelajarin dan perubahan yang terjadi padaku adalah aku jadi lebih realistis gitu. Aku jadi lebih realistis. Jadi ada yang namanya distorsi kognitif yang ternyata terinternalisasi dari pengasuhanku. Salah satunya adalah all or none. Jadi kalau misalnya aku tidak achieve atau misalnya aku tidak misalnya dari contoh ekstrimnya adalah, dan ini contoh nyatanya adalah, aku tuh waktu dulu achievement oriented banget. Jadi kalau nggak dapat ranking 1 aku nangis, ngerasa gagal, runtuh dunia, gitu. Rasanya kayak gitu. Itu distorsi kognitif yang namanya all or none. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan
aku bahkan misalnya ketidaksesuaian itu bukan gagal sepenuhnya gagal, enggak, tapi enggak, kalau dari angka 100 aku cuman achieve 80% gitu, itu aku ngerasanya semuanya gagal gitu. Nah, saat berproses itu aku menyadari hal itu, aku diajak untuk menyadari hal itu dan diajak untuk mengintervensi itu oleh psikologku gitu. Nah, yang kedua adalah selain reconnect dan mengenal diri sendiri, yang dipelajari juga adalah mengenai boundaries, bagaimana setting boundaries. Boundaries itu ada 5, kawan-kawan. Ada boundaries emosional. Boundaries emosional itu bagaimana emosi orang lain atau perlakuan orang lain tidak harus serta-merta berpengaruh pada emosi kita. Gitu. Misalnya, orang tuaku marah. Aku sempat bertengkar sama orang tuaku, sama mama aku. Terus habis itu aku tahu aku salah karena aku sempat ngebentak beliau gitu. Tapi aku tahu aku tidak salah karena aku menolak permintaannya untuk pulang. Gitu. Karena kondisi kesehatan mental aku tidak memungkinkan untuk bertemu dengan beliau. Gitu. Jadinya aku meminta maaf hanya karena aku membentak, tidak untuk menolak permintaan dia. Apakah dia masih marah? Of course. Masih marah, iya. Masih ngambek, masih nyuekin, iya. Tapi jadinya saat boundaries emosionalku sudah terbangun, dia tetap marah, aku tidak terpengaruh, aku nggak jadi sedih, nggak jadi merasa bersalah lagi, dan lain sebagainya. Aku tahu aku sudah minta maaf untuk yang aku perlu minta maaf gitu. Itu kondisi emosional, karena orang mendiamkan, orang marah bukan berarti karena kita, belum tentu karena kita. Bisa jadi karena dia memang masih butuh untuk berproses dengan dirinya sendiri. Masih butuh space untuk sendirian dan lain sebagainya. Aku pun begitu. Aku pun kalau misalnya marah bukan tipikal yang bisa cepat langsung ngomong. Kalau misalnya dipaksa ngomong malah meledak. Gitu. Jadi aku butuh space beberapa saat gitu. Gitu. Ada yang namanya boundaries mental. Boundaries mental itu terkait kebebasan kita memiliki value tertentu, memiliki harapan tertentu yang mungkin berbeda dengan orang lain, termasuk berbeda dengan orang tua kita. Ada boundaries material, mengenai barang-barang yang kita punya. Kita mau minjemin apa enggak, kita mau ngasih apa enggak. Ada boundaries time and energy. Kita mau dengerin curhat orang apa enggak, saat ini mau apa enggak, atau bisa apa enggak. Terus habis itu satu lagi physical. Kita mau ketemu orang apa enggak, kita mau disentuh apa enggak, kita mau dipeluk apa enggak, mau dicium apa enggak, kayak gitu. Nah, ini 5 boundaries ini adalah sesuatu yang dipelajarin juga selama konseling psikologis, tapi tidak menutup kemungkinan bisa belajar sendiri. Gitu. Hanya saja sesuatu yang tidak di-guide, yang enggak ada guide-nya, prosesnya mungkin lebih sulit karena pertama tidak terstruktur. Kita nggak tahu mulainya dari mana, kita nggak tahu caranya gimana gitu. Itulah enaknya kalau misalnya punya terapi sendiri atau punya psikolog sendiri. Lebih gampang memetakan, lebih ada panduannya, lebih tahu mana yang harus diproses duluan dan lain sebagainya. Itu ada yang bantuin gitu. Nggak semuanya harus kita proses sendirian. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi ditanya kalau ada nggak praktisnya yang bisa dilakukan sendiri, biasanya psikolog itu menyarankan kita untuk menulis jurnal harian. Jurnal harian itu sangat baik. Kenapa? Karena dengan jurnal harian itu itu bisa membantu kita juga selain releasing energi difficult, energi yang sulit, misalnya marah atau sedih dan lain sebagainya, itu bisa tersalurkan, tapi di satu sisi juga kita jadi punya catatan yang membantu kita untuk ngelihat kita polanya seperti apa sih yang membuat kita marah, emosinya seperti apa sih kalau kita marah. Bisa jadi kita ekspresinya marah, tapi sebenarnya di dalamnya itu kecewa. Bisa jadi kita ngebentak orang, tapi sebenarnya itu karena kita takut. Kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalnya journaling itu juga ada caranya, nggak cuma sekedar dear diary, hari ini saya makan jam segini dan segini. Nggak cuma seperti itu, tapi fokus pada apa yang kita rasain, apa yang muncul di pikiran kita. Gitu. Nah, journaling bisa dilakukan sendiri, tapi aku tahu bagaimana melakukan journaling itu dari
professional psychologist. Itu bedanya kalau misalnya kita tidak mengakses layanan kesehatan mental atau kita berusaha sendiri. Kita tahu nih ada, oh iya ada pernafasan seperti ini. Oh iya ada yang namanya teknik journaling. Kita lakuin, tapi kita nggak tahu journaling itu apa aja sih yang ditulis. Oh mungkin kayak diary biasa. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang harus difokuskan untuk masalah tertentu. Gitu. Kayak tadi aku sempat sebutkan Boteko, ada 478. Ternyata 478 itu untuk perempuan hamil, itu ada batasannya, nggak boleh berapa kali, nggak boleh sekian kali putaran. Kenapa? Karena bisa memacu kontraksi. Kalau aku tidak mendapatkan informasi itu dari psikologis, ya aku nggak bakalan tahu. Misalnya aku hamil ngelakuin itu brojol anaknya. Kan repot gitu kan. Gitu. Jadi itu bedanya kalau misalnya kita tidak mengakses layanan psikologis profesional, etis sekedar untuk tahu informasinya yang kita butuhin, limitasinya dan lain sebagainya, dan mana yang cocok buat kita. Kalau misalnya mau dicoba ya nggak apa-apa, coba aja. Apapun yang bisa kamu akses aja. Aku pun walaupun aku ke psikolog, tapi aku tetap ikut misalnya seminggu sekali ada perkumpulan meditasi, aku tetap ikut di situ. Aku punya support group juga yang di luar rumah sakit misalnya. Aku punya support group sendiri. Yang orang-orangnya aku nggak kenal secara personal, aku nggak tahu mereka siapa, kerjaannya apa, orang tuanya seperti apa. Tapi aku tahu itu adalah safe space di mana aku bisa sekedar ketemu dan merasa terkoneksi dengan orang lain. Ada yang seperti itu. Gitu. Aku tahu datang ke professional psychologist itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Itu juga berproses. Sebelum datang ke sana itu berproses juga. Jadi jadi ya apa ya? Aku mau bilang ya selamat berproses aja sih. Sampai setidaknya sebenarnya dengan datang ke sini dan kita berbicara seperti ini, setidaknya aku berharap teman-teman tahu bahwa ada yang namanya psychologist, mereka bisa diakses dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya salah satu upaya teman-teman untuk bekerja dengan psikologis teman-teman sendiri juga. Seperti yang tadi Fatma bilang, jadinya berefleksi lah, kepikiran inilah, dan lain sebagainya. Oh, satu lagi yang mau aku sampaikan juga, kita banyak sekali ngobrol soal intergenerasional, trauma ini, trauma itu, pengasuhan, habis itu kekerasan, dan lain sebagainya. Ingat bahwa tidak semuanya harus diproses bersamaan. Enggak semuanya harus diproses bersamaan karena kita bisa overwhelming juga gitu. Kita punya kapasitas sendiri, makanya dipilah mana yang penting duluan. Prioritas itu penting juga untuk dicari gitu. Itu ini terakhir nih. Ayu, sorry bang. Aku diingetin sama LBH. Tadi kita jadwalin Zoom-nya sampai jam 12. Jadi kalau misalnya jam 12 dia bisa putus sendiri gitu. Okay. Nah, gitu. Aku takutnya nanti banyak pertanyaan, tapi udah mau jam 12, nanti takutnya terputus gitu kan. Kami cuma mau list kira-kira akses psikolog yang bisa di Indonesia tuh ada nggak sama Ayu gitu? Ada. Bisa di-share nggak nanti? Atau mungkin Ayu bisa share ke aku, nanti aku bisa share. Oke. Boleh. Baik, teman-teman. Aduh, mepet banget waktunya. Kalau misalnya mau bikin sesi yang sama soal kesehatan mental, boleh banget. Nanti minta aja kontaknya ke Silvana. Oke. Makasih banyak Ayu. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah hadir. Semoga ini bisa bikin kita lebih aware dengan kondisi kita sendiri. Dan semoga itu bisa, sesi kali ini juga bikin kita aware untuk memetakan resource mana atau orang-orang mana yang bisa kita gunakan untuk membantu kita, atau mungkin kita bisa membantu orang lain setelah sesi ini gitu. Dan makasih banyak Ayu atas sharing pengetahuan dan pengalamannya sangat berguna buat kami. Semoga nggak kapok lagi kalau diajak buat sharing lagi ya. Makasih banyak juga teman-teman semua, berhubung waktunya udah mau habis. Makasih banyak semuanya. Aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, makasih. Thank you semuanya. Makasih semuanya.